Bab 1461. Sambil berdiri di atas Phoenix emas, lingkaran cahaya mulai muncul di belakang Huang Xuanzi. Ada total 8 lingkaran cahaya, masing-masing memancarkan fluktuasi kuno dan misterius. Pada saat ini, Huang Xuanzi tampak seperti dewa di bawah lingkaran cahaya emas, suci dan bermartabat. Seiring dengan tekanan yang tak terlihat, lautan di dekatnya juga mulai sedikit bergetar. Ketika Kong Linger dan kawan-kawan melihat pemandangan ini, wajah mereka berubah ketakutan. Ini adalah kemampuan surgawi klan Phoenix yang tak tertandingi, seni 9 sirkulasi Sein. Kong Linger menghirup seteguk udara saat dia mengeluarkan kata-kata itu dengan ketakutan di wajahnya. Seni 9 sirkulasi Sein terkenal, bahkan di dunia 1000 besar. Itu adalah salah satu dari 36 kemampuan surgawi Peerless, dan itu berada di peringkat yang sama dengan 3 murni dan 8 pagoda divisi Muchen. Dikatakan bahwa ketika 9 seni sirkulasi Sein mencapai nirwana ke-9, pembudidaya akan melangkah ke alam penguasa surgawi suci. Dengan demikian, mereka bisa tahu betapa menakutkannya itu. Tidak hanya kemampuan surgawi Peerless ini memiliki persyaratan yang keras, tetapi tidak lebih dari 3 yang berhasil mengolahnya dalam puluhan ribu tahun terakhir. Dengan demikian, semua orang dapat mengetahui seberapa kuat kemampuan surgawi yang tak tertandingi ini. Di bawah tatapan ketakutan semua orang, Huang Xuanzi dengan dingin menatap Muchen dengan niat membunuh yang berkedip-kedip di matanya, karena itu belum berhasil dari pertarungannya dengan Muchen sejauh ini. Dia berpikir bahwa dia dapat dengan mudah menangani pertempuran ini, tetapi itu tidak semudah yang dia bayangkan. Sedemikian rupa sehingga dia bahkan dipaksa untuk mengeluarkan kartu truf terkuatnya saat ini, yang membuatnya merasa terhina. Menghadapi penguasa surgawi roh fase tengah, dia harus menggunakan semua kartu trufnya. Jika Muchen berada di level yang sama dengannya, bukankah itu berarti Muchen lebih berbakat? Dengan harga dirinya, ini adalah sesuatu yang tidak bisa dia terima. Karena kamu sangat luar biasa, maka aku akan menghancurkanmu. Wajah Huang Xuanzi berubah membeku bersama dengan suara dingin yang bergema. 9 seni sirkulasi Sein, nirvana pertama, segel jiwa emas. Lingkaran cahaya di belakang kepalanya terpancar sebelum sinar emas melesat keluar dan membentuk segel emas yang berukuran beberapa ribu kaki. Adegan itu tampak sangat kuno, seolah-olah dia telah mengalami perang dengan fluktuasi besar yang mengguncang ruang. Kekuatan di balik segel ini tidak lebih lemah dari sayap Phoenix matahari bulan yang telah dia eksekusi sebelumnya. Pergi! Suara dingin Huang Xuanzi bergema dan segel muncul di atas Muchen, menembus kekuatan penghancur seolah-olah bisa menghancurkan semua makhluk hidup. Mengangkat kepalanya, tatapan Muchen berkedip dan tubuh emas abadi mengeluarkan raungan yang dalam. Ratusan Divine Immortal Rune berkumpul menjadi kepalan besar yang bentrok dengan segel. Seluruh lautan bergetar karena konfrontasi mereka, sebelum segel emas dikirim terbang keluar, dan tinju emas keunguan juga hancur. Tanpa riak di wajahnya, tangan Huang Xuanzi bergabung bersama dan suaranya yang dingin bergema sekali lagi. Nirvana kedua, pedang pembakaran Phoenix. Nirvana ketiga, sayap Phoenix surgawi. Petik 2, Nirvana ketujuh, batu darah spiritual Phoenix. Seiring dengan suaranya, lingkaran cahaya di belakangnya akan meledak dengan pancaran saat cahaya keemasan mengembun menjadi kemampuan surgawi yang menakutkan. Seiring dengan kekuatan dari kemampuan surgawi itu, semuanya tampak seperti artefak Sein Peerless yang sebenarnya. Dia benar-benar mengeluarkan 7 kemampuan sekaligus. Semua orang di luar kolam pendewaan mengubah wajah mereka. Ketujuh dari mereka sangat kuat, dan mereka juga mengalami kelelahan yang luar biasa. Penguasa surgawi abadi biasa hanya bisa mengeksekusi 3 dari mereka sekaligus, tetapi Huang Xuanzi melakukan 7. Terbukti, ini juga kedalaman seni 9 sirkulasi Sein. Saat 7 kemampuan surgawi tanpa tanding melayang di depan Huang Xuanzi, kekuatan mengerikan yang memancar dari mereka terus-menerus menyebabkan ruang runtuh, dan bahkan penguasa surgawi abadi akan merasakan kulit kepalanya mati rasa ketika menghadapi serangan ganas ini. Coba ambil ini lagi. Huang Xuanzi melambaikan tangannya dengan mencibir dan 7 serangan mengerikan terbang keluar. Di luar kolam pendewaan, semua orang gugup pada adegan ini. Bahkan dengan tubuh emas abadi Muchen, menerima serangan gabungan dari 7 kemampuan surgawi Peerless pasti akan mengakibatkan dia terluka parah. Bahkan Tian Huang mengepalkan tinjunya saat dia menatap cermin tanpa berkedip. Di bawah tatapan semua orang, Muchen juga mengangkat tangannya sambil melihat 7 serangan yang datang padanya.
Kekuatan dari serangan itu bahkan membuat matanya menyipit. Namun, ekspresinya masih tenang. Memiliki kuantitas tidak selalu berarti kemenangan. Mu Chen samar-samar tersenyum. Tangannya menyatu, dan sepetak kekacauan utama muncul di belakang punggungnya. Kemampuan surgawi pulsa spiritual, sinar Buddha primal chaos. Kekacauan utama bangkit dan menembak ke arah 7 serangan. Di jalur balok, 1 serangan menghilang. Namun, Mu Chen tidak memiliki ekspresi di wajahnya saat dia mengeksekusinya sekali lagi. 10 napas aneh kemudian, ke-7 serangan itu dimusnahkan. Bagaimana mungkin? Itu, kemampuan surgawi apa yang digunakan orang itu? Semua orang memiliki kejutan di wajah mereka. Bahkan penguasa surgawi abadi tidak akan berani menghadapi serangan Huang Xuanzi. Tapi mereka begitu mudah ditangani oleh Mu Chen. Kemampuan surgawi apa yang merupakan sinar kekacauan utama itu? Sementara semua orang tercengang, Huang Xuanzi menyipitkan matanya pada kekacauan utama di belakang Mu Chen dan dengan samar berkata, "Ini pasti 9 pulsa surgawi yang telah kamu perlihatkan di klan Buddha kuno, kan?" Terbukti, Huang Xuanzi memiliki sedikit informasi tentang Mu Chen. Kemampuan spiritual pulse divine milikmu ini benar-benar melebihi imajinasiku, bahkan aku merasa itu merepotkan. Tapi sangat disayangkan bahwa itu sangat menguras energi spiritualmu. Mendengar kata-kata Huang Xuanzi, secerca keheranan melintas di mata Mu Chen. Sepertinya kamu sudah menyelidikiku dengan cukup teliti. Meskipun Huang Xuanzi sombong, dia juga orang yang berhati-hati. Jika tidak, dia tidak akan memiliki begitu banyak informasi tentang Mu Chen, dan bahkan kemampuan bertarung yang terakhir. Memang, sinar Buddha primal chaos sama anehnya dengan yang dikatakan Huang Xuanzi. Itu bisa menghilangkan serangan apapun, tetapi setiap penggunaan akan membutuhkan energi spiritual dalam jumlah besar, yang akan meningkat dengan setiap target. Setelah mengeksekusinya 7 kali, bahkan Mu Chen merasa bahwa energi spiritualnya telah sedikit habis. Sepertinya kamu mencoba memaksaku untuk menggunakannya dengan sengaja, kata Mu Chen. Huang Xuanzi tersenyum dan tangannya menyatu. Lingkaran ke-8 di belakang kepalanya terpancar dan cahaya keemasan menyembur keluar, sebelum berkumpul di telapak tangannya. Ketika cahaya keemasan menghilang, itu telah terbentuk menjadi kipas berbulu emas dengan nyala api keemasan berkedip di atasnya yang kadang-kadang berkobar dan membentuk gambar Phoenix sejati. Nirvana ke-8, kipas pembakaran Phoenix sejati. Huang Xuanzi secara bertahap melambaikan kipas emas dengan nada acuh tak acuh, sebelum suhu di lautan mendidih dan menguap. Saya pernah bertarung dengan penguasa surgawi abadi fase tengah. Dia terbakar sampai mati di bawah kipas saya. Huang Xuanzi dengan acuh tak acuh memandang Mu Chen sambil melanjutkan, dan sekarang, itu juga akan menjadi hasilmu. Kalau begitu, aku tak sabar untuk mencobanya. Mu Chen berkata sambil menatap kipas emas. Keduanya berdiri dalam konfrontasi dengan ekspresi tenang, tetapi semua orang bisa merasakan dinginnya atmosfer. Cepat, lari. Kong Linger menarik Lin Chang dan Xiao Tian dan mereka dengan cepat mundur. Semua orang tahu bahwa pertempuran itu mencapai, dengan kedua belah pihak bertarung lebih ganas. Tatapan Huang Xuanzi hanya terfokus pada Mu Chen. Dia secara bertahap mengangkat kipas di tangannya, lalu tiba-tiba mengipasinya dengan tatapan dingin. Saat kipas jatuh, api keemasan menyembur keluar, menyebabkan ruang terdistorsi dan runtuh. Seolah-olah suhu yang mengerikan dapat membakar apapun, dan bahkan suhu kolam pendewaan telah melonjak. Satu kipas mendidihkan lautan. Api emas besar-besaran terbang keluar dan menyelimuti Mu Chen dan tubuh emas abadi dari segala arah. Nyala api bahkan bisa mengubah penguasa surgawi abadi fase tengah menjadi abu. Ketika semua orang melihat api menyelimuti tubuh emas abadi, mereka semua merasa sangat lega. Mu Chen itu kalah. Bab 1462. Api mendesis menutupi langit, meluas ke batas mata seseorang dengan suhu yang mengerikan yang merebus kolam pendewaan. Pada saat yang sama, fluktuasi destruktif juga menyebar. Di bawah api, bahkan penguasa surgawi abadi akan dibakar menjadi abu. Melihat api di cermin, semua orang di sekitar kolam pendewaan memiliki wajah yang pucat karena ketakutan di mata mereka. Bahkan pada jarak seperti itu, mereka masih bisa samar-samar merasakan gelombang panas. Mereka bahkan tidak bisa membayangkan suhu apa yang dialami Mu Chen di tengahnya. Menghadapi serangan ini, mereka benar-benar tidak bisa memikirkan bagaimana Mu Chen akan menghadapinya. Wajah Tian Huang juga kehabisan darah dan dia mengepalkan tangannya dengan putus asa.
Praktis tidak mungkin untuk menahan serangan Huang Xuanzi. Berdiri di dekat kolam pendewaan, Huang Jin dengan ringan menganggukkan kepalanya saat melihat api kemasan. Mu Chen cukup luar biasa sehingga dia bisa memaksa Huang Xuanzi untuk melakukan langkah ini, tapi sayangnya bukan dia yang tertawa sampai akhir. Dibandingkan dengan putranya, Mu Chen lebih rendah. Aku harap kehidupan bocah itu sulit. Jika dia benar-benar mati, akan merepotkan jika ibunya datang. Huang Jin menghela nafas. Berdiri di belakangnya, para tetua Real Phoenix Clan mengangguk. Sementara semua orang mendesah, api berlangsung selama setengah waktu dupa sebelum mereka bubar, dan tatapan semua orang diarahkan ke lokasi Mu Chen. Mereka langsung tercengang. Mereka melihat teratai besar dengan tenang mengambang di laut. Kelopaknya tertutup menjadi kuncup yang berkedip-kedip dengan aura keabadian. Meskipun tertutup bekas terbakar, semua orang tahu bahwa itu tidak hancur dari api sebelumnya. Apa, itu berhasil menahan api Phoenix itu? Seseorang berseru. Sementara semua orang berseru, teratai memancar sebelum terbuka. Ketika dibuka, sosok tubuh emas abadi terungkap dengan Mu Chen berdiri dengan tangan di belakang punggungnya tanpa cedera. Bagaimana ini mungkin? Suara heran tidak hanya datang dari orang-orang di sekitarnya, tetapi juga datang dari Huang Xuanzi. Pada saat ini, Huang Xuanzi juga melihat teratai dengan kaget dan tidak percaya. Dia tahu betapa menakutkannya serangan itu, tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa Mu Chen bisa menahannya tanpa terluka. Teratai emas keunguan itu memiliki kemampuan bertahan yang tak terbayangkan yang berhasil menahan serangannya. Bagaimana orang terkutuk ini memiliki kemampuan bertahan yang begitu kuat? Penggemar pembakaran Phoenix sejati yang sangat kuat. Sementara Huang Xuanzi merasa tidak percaya, suara Mu Chen bergema. Dia harus mengakui bahwa serangan Huang Xuanzi di luar dugaannya. Jika dia tidak memiliki lotus abadi, dia mungkin membayar cukup mahal hari ini. Kau benar-benar kecoa. Tidak heran Anda berhasil menyebabkan begitu banyak masalah di klan Buddha kuno. Nada suara Huang Xuanzi dingin dengan ekspresi gelap. Dia tidak bisa menerima kenyataan bahwa Mu Chen bisa menerima jurus pamungkasnya. Mu Chen tersenyum sambil mengepalkan tinjunya. Karena kamu mendapat giliranku, kan? Menyipitkan matanya, Huang Xuanzi mencibir. Oh, apa yang bisa kau lakukan? Memang, aku tidak bisa membunuhmu. Tapi juga, bisakah kamu melakukan sesuatu padaku? Kartu Mu Chen membuat Huang Xuanzi sakit kepala, karena dia sekarang tahu bahwa dia tidak bisa melakukan apapun pada Mu Chen hari ini. Namun, dia sombong. Bahkan jika dia tidak bisa melakukan apapun pada Mu Chen juga tidak bisa melakukan apapun padanya. Mu Chen, melihat bahwa kamu agak mampu, aku bisa memberimu 30% dari darah puncak kuasa Sein jika kamu menyerahkan garis darah 9 Nether's Undying Bird kepadaku. Huang Xuanzi berbicara dengan mata berkedip-kedip. Setelah mendengar itu, Mu Chen tersenyum. Saya secara alami menginginkan esensi darah puncak kuasa Sein, tetapi tidak 30%. Aku ingin semua. Selain itu, kamu juga tidak mengambil garis keturunan. Petik 2. Kurang ajar. Huang Xuanzi tertawa karena marah. Dia awalnya ingin menurunkan dirinya untuk bernegosiasi. Namun, Mu Chen tidak memperhatikannya dan bahkan mengeluarkan kata-kata kurang ajar seperti itu untuk mengambil 60% dari esensi darah puncak kuasa Sein darinya. Kalau begitu biarkan aku melihat apakah kamu cukup mampu untuk melakukan itu. Huang Xuanzi dengan dingin tersenyum saat cahaya kemasan berkumpul di belakang kepalanya sekali lagi. Mu Chen juga tidak repot-repot berbicara. Dia menghela napas dalam-dalam. Pada saat yang sama, tangannya bergabung bersama, dan kedua klon juga melakukan hal yang sama dengan suara yang dalam bergema dari hati Mu Chen, 3 murni, 3 alam kombinasi. Seketika, kedua klon berubah menjadi seberkas cahaya dan menyatu dengan tubuh Mu Chen. Ketika dua klon bergabung, pupil hitam Mu Chen meledak dengan cahaya yang tampak seperti 2 bintang yang mempesona. Fisik spiritualnya juga telah berubah dan menjadi lebih halus dan murni. Pada saat yang sama, naga marah yang tak terhitung jumlahnya meraung di dalam tubuhnya, mengeluarkan kekuatan yang menakutkan, langsung membawa fluktuasi energi spiritual Mu Chen. Bahkan air laut di sekitarnya telah mengangkat gelombang dari keributan itu. Wajah Huang Xuanzi berubah saat dia melihat Mu Chen. Dia bisa merasakan bahwa fluktuasi energi spiritual dari Mu Chen telah mencapai tingkat yang mencengangkan, memasuki alam berdaulat surgawi roh tahap akhir. Pada saat yang sama, itu masih naik, dan beberapa napas kemudian, itu telah mencapai batas alam berdaulat surgawi.
Huang Xuanzi terkejut karena tidak berhenti. Itu masih terus meningkat sebelum dia akhirnya mencapai fase awal Immortal Heavenly Sovereign Realm di depan matanya. Sialan, bagaimana energi spiritualnya naik ke tingkat yang menakutkan. Huang Xuanzi tidak bisa lagi menahan ketenangan di hatinya saat dia berseru. Pada saat ini, Mu Chen telah mencapai level yang sama dengannya. Perlahan mengepalkan tangannya, ruang terdistorsi di telapak tangannya. Dia merasakan energi spiritual yang menakutkan di tubuhnya dengan jantung gemetar. Dia tidak pernah menyangka bahwa 3 alam kombinasi dari 3 murni akan meningkatkan kultivasinya begitu banyak. Dia telah berhasil menggunakannya sekali di masa lalu, tetapi dia tidak dapat menggabungkannya dengan sempurna. Seiring dengan peningkatan kekuatannya, dia telah benar-benar memahami 3 alam kombinasi. Ini adalah pertama kalinya dia mengeksekusinya setelah menggenggamnya sepenuhnya. Secara alami, efeknya melampaui harapannya. Mengangkat kepalanya, Mu Chen memandang Huang Xuanzi dan tersenyum. Aku juga seorang rilem surgawi abadi tahap awal sekarang. Itu hanya sementara. Cepat atau lambat, Anda akan kembali ke kultivasi asli Anda. Huang Xuanzi berbicara dengan nada muram. Dia bisa melihat bahwa Mu Chen tidak bisa mempertahankan ini untuk selamanya. Selama dia menyeret waktu, Mu Chen akan kembali ke bentuk aslinya, cepat atau lambat. Siapa tahu, Mu Chen bahkan mungkin melemah pada saat itu. Penglihatanmu cukup bagus. Mu Chen mengangguk dan tersenyum. Saat dia menjentikkan jarinya, menyebabkan ruang bergetar, dia dengan tenang berkata, tapi itu lebih dari cukup untuk berurusan denganmu. Kamu sedang bermimpi, Huang Xuanzi dengan dingin menyatakan. Mu Chen tersenyum, lalu menarik napas dalam-dalam, dan segelnya berubah. Seketika, aliran cahaya besar membubung ke langit dan membentuk pagoda kristal kuno. Saat pagoda berputar, tiba-tiba bergetar sebelum 8 makhluk iblis keluar dari pagoda di bawah tatapan kaget Huang Xuanzi. Kedelapan iblis itu ganas, memancarkan aura yang mengerikan, bersama dengan tekanan yang bahkan membuat Huang Xuanzi merasa takut. Merasakan kekuatannya, wajah Huang Xuanzi berubah muram. Dia tahu bahwa Mu Chen benar-benar marah dan mengeluarkan kartu trufnya sekarang. Saya tidak percaya bahwa bahkan setelah dengan paksa meningkatkan kultivasi Anda ke alam penguasa surgawi abadi fase awal, Anda dapat mengalahkan penguasa surgawi abadi yang asli seperti saya. Cahaya ganas berkedip di mata Huang Xuanzi saat dia melanjutkan, aku akan melihat apa yang dapat kamu lakukan padaku hari ini. Ketika dia selesai berbicara, kilau kuno berkumpul yang memancarkan fluktuasi besar. Menyaksikan konfrontasi ini, kelopak mata penonton berkedut dengan ekspresi serius. Semua orang tahu bahwa pertempuran ini akan segera berakhir. Bab 1463. Saat pagoda kuno melayang, 8 iblis jahat melayang di sekitarnya dan memancarkan aura mengerikan yang menyebabkan ruang di dekatnya berubah. Ini adalah pagoda 8 divisi yang legendaris. Ketika 8 setan muncul, keributan pecah di sekitar kolam pendewaan. Seseorang secara alami mengenalinya. Mu Chen tidak hanya membudidayakan 3 murni, tetapi dia juga mengolah pagoda 8 divisi, itu juga salah satu dari 36 kemampuan surgawi peerless. Banyak orang tidak bisa berkata-kata. Hanya ada 36 kemampuan surgawi peerless yang berdiri di puncak dunia 1000 besar, jadi semua orang bisa melihat betapa berharganya mereka. Bahkan seseorang seperti Huang Xuanzi hanya mengolah salah satunya, seni 9 sirkulasi Sein. Namun, Mu Chen telah belajar 2. Seberapa mengejutkannya. Bahkan Huang Jin menatap cermin dengan ekspresi yang tidak sedap dipandang. Dia tidak pernah menyangka bahwa Mu Chen tidak hanya akan melawan gerakan pamungkas Huang Xuanzi, dia bahkan mulai melepaskan serangan ganas. Para tetua dari klan Phoenix asli juga memasang ekspresi serius dengan sedikit perhatian. Itu karena, pada saat ini, siapa yang tidak tahu bahwa keuntungan Huang Xuanzi semakin kecil. Dengan budidaya Mu Chen sekarang di tahap awal Immortal Surgawi Sovereign Realm, dia tidak lebih lemah dari Huang Xuanzi. Selain pagoda 8 divisi, seberapa menakutkan dia. Saya berharap Patriark Muda dapat menerimanya. Selama dia menahan serangan ini dari Mu Chen, yang terakhir akan melemah, dan itu akan menjadi peluang besar. Benar, selama dia berhasil melewati ini, Mu Chen itu akan kalah. Sementara diskusi pecah di antara para penonton, Huang Xuanzi masih berdiri di atas Phoenix emas dan dengan dingin menatap 8 iblis. Pikirannya sama dengan sesepuh klan Phoenix asli. Selama dia bisa melewati serangan ini,
Mu Chen pasti akan dikalahkan sampai ke kultivasi aslinya. Karena kamu ingin bertarung, maka aku akan bertarung denganmu. Jejak darah merayap di mata Huang Xuanzi. Sebagai patriark muda dari klan Phoenix sejati, dia juga orang yang sombong. Bahkan jika Mu Chen sangat perkasa, dia tidak percaya bahwa Mu Chen bisa melakukan apapun padanya jika dia melakukan pertahanan terbaiknya. Namun, Mu Chen tidak terganggu dengan tatapan dingin Huang Xuanzi, tetapi melihat 8 setan. Dia membentuk segel dengan satu tangan dan pilar cahaya yang menjulang tinggi menjulang ke langit dengan energi spiritual tak terbatas yang menggetarkan lautan. Saat pilar menjulang ke langit, 8 iblis melepaskan raungan ganas, seolah-olah mereka dihidupkan kembali. Mereka membuka mulut mereka dan mulai menyerap pilar besar energi spiritual itu. Setelah melahap energi spiritual yang tak terbatas, aura buruk di sekitar mereka melonjak, membuat mereka yang menonton kolam pendewaan merasakan hawa dingin di punggung mereka. Seolah-olah iblis telah hidup kembali. Bagaimanapun, 8 iblis itu ditempa dari mayat ratusan raja, di dunia 1000 besar, itu akan setara dengan ratusan penguasa surgawi. Hanya itu saja sudah menakutkan. Melihat Huang Xuanzi tanpa emosi, tangan Mu Chen tiba-tiba bergabung. Seiring dengan perubahan segelnya, 8 iblis juga membentuk segel yang sama dan 8 balok merah yang saling bertautan menjadi formasi segi 8. Aura buruk melonjak dari formasi dan mulai memampatkan dirinya menjadi bola merah. Bola ditutupi rune merah dengan aura mengerikan yang dapat menyebabkan energi spiritual yang berada di dalam penguasa surgawi roh menjadi liar. Merasakan fluktuasi, Huang Xuanzi menyipitkan matanya dan ekspresinya sedikit terdistorsi dengan keheranan. Terbukti, dia merasa terancam oleh bola tersebut. Namun, Mu Chen tidak memberinya waktu untuk berpikir. Dia menarik napas dalam-dalam, dan suaranya bergema, Pagoda 8 Divisi, Pagoda Iblis Giok. Aura baleful melonjak ke seluruh wilayah ini saat 8 iblis melepaskan raungan keras yang mengguncang langit dan bumi. Pada saat yang sama, bola merah itu juga melesat ke arah Huang Xuanzi. Di jalur bola merah itu, ruang dengan keras runtuh dan kekuatan destruktif membuat para penonton di luar kolam pendewaan melebarkan mata mereka. Jauh di dasar laut, Huang Xuanzi bisa merasakan hawa dingin melonjak dari kakinya. Dia bisa merasakan aura kematian pada saat ini. Jika bola merah itu mengenainya, bahkan dia bisa jatuh di sini. Ini adalah kekuatan dari Pagoda 8 Divisi. Ini benar-benar menakutkan. Tatapan Huang Xuanzi berkedip dengan cahaya ganas. Karena dia tidak bisa melarikan diri, maka dia hanya bisa mempertaruhkan nyawanya. Bahkan jika kehebatan Mu Chen menakutkan, dia, Huang Xuanzi, tidak mudah menyerah. Huang Xuanzi meraung saat dia dengan cepat membentuk segel dan menggigit lidahnya dengan seteguk esensi darah yang menyembur keluar. Esensi darah adalah emas. Wajah Huang Xuanzi menjadi sedikit pucat, namun, dia tidak bisa khawatir tentang itu pada saat ini. Lingkaran emas mulai berputar dan melahap esensi darahnya. Setelah melahap esensi darahnya, lingkaran emas mulai mengembang dengan kekuatan yang tak terlukiskan, bersama dengan sinar emas yang keluar. Kali ini, ada total 8 balok emas yang beredar di Huang Xuanzi. Dia telah mengeluarkan ke-8 kemampuan surgawi pada saat yang sama, tetapi bahkan setelah 8 serangan dilepaskan, lingkaran cahaya itu tidak berhenti berputar. Saat berputar dengan susah payah, cahaya keemasan ke-9 perlahan keluar. Dengan kekuatan Huang Xuanzi saat ini, dia tidak bisa dengan sukarela mengeksekusi kemampuan surgawi ke-9, jadi dia hanya bisa memaksanya saat ini. Melihat sinar emas ke-9 yang keluar, tatapan Huang Xuanzi dengan ganas berkedip dan seteguk esensi darah emas lainnya dituangkan ke dalam lingkaran cahaya. Kali ini, sinar emas ke-9 akhirnya terkondensasi. Tetapi karena dia memaksanya, lingkaran cahaya itu mulai retak. Ini membuat Huang Xuanzi merasa sakit hati, karena dia tahu bahwa bahkan jika dia menang hari ini, dia akan membutuhkan waktu yang lama untuk pulih dari kerusakan yang akan dia derita. Sialan kamu, Mu Chen. Huang Xuanzi menggertakkan giginya dengan cahaya dingin yang berkedip-kedip di matanya. Karena kamu ingin mengalahkanku, maka aku akan memberitahumu betapa naifnya kamu. Seni 9 sirkulasi Sein, Nirvana ke-9, Mangkuk Sedekah Phoenix. Suaranya tiba-tiba terdengar dan 9 sarana tiba-tiba berkumpul bersama sebelum membentuk mangkuk sedekah emas besar dengan Phoenix sejati di atasnya yang mengeluarkan teriakan tajam dan api Phoenix yang bisa membakar langit dan bumi. Saat mangkuk sedekah Phoenix beredar,
itu menyelimuti Huang Xuanzi. Ini adalah kemampuan surgawi yang paling kuat dari seni 9 sirkulasi Sein. Meskipun dia dengan paksa mengeksekusinya, kekuatannya tidak bisa diremehkan. Mata Huang Xuanzi memerah saat dia menatap Mu Chen. Dia menolak untuk percaya bahwa Mu Chen bisa menembus pertahanannya. Selama dia menahan serangan ini, dia akan memahami hidup dan mati Mu Chen. Datang! Suara Huang Xuanzi menyebabkan banyak orang di luar kolam pendewaan berubah saat mereka menyaksikan bola merah turun dari langit dan menabrak mangkuk sedekah Phoenix. Detik berikutnya mereka terhubung, seluruh wilayah bergetar dengan segudang gelombang naik melintasi dasar laut. Sedemikian rupa sehingga ledakannya bahkan menyebabkan badai yang menyelimuti seluruh pegunungan. Banyak ahli dari wajah klan binatang surgawi berubah. Mereka tahu bahwa Deification Pool adalah ruang individu. Namun meski begitu, pertarungan antara Mu Chen dan Huang Xuanzi juga mempengaruhi di sini. Seberapa menakutkan konfrontasi itu. Namun, semua orang terpaku pada cermin saat kehancuran terus berlangsung selama beberapa menit sebelum secara bertahap menghilang. Seiring dengan tatapan semua orang, bahkan Huang Jin dan Tian Huang menahan napas saat mereka melihatnya. Saat cahaya berangsur-angsur menghilang, pemandangan menjadi cerah sekali lagi. Seketika, semua orang menyipitkan mata. Mangkuk sedekah Phoenix berkedip-kedip dengan cahaya saat bola merah dengan cepat menyusut ukurannya. Dia memblokirnya. Saat melihat adegan ini, sesepuh klan Phoenix langsung memiliki kegembiraan di wajah mereka. Mereka bisa merasakan bahwa kekuatan Crimson Spire dengan cepat berkurang. Beberapa napas kemudian, bola merah itu telah direduksi menjadi seukuran hati manusia. Pada saat yang sama, Huang Xuanzi juga memiliki kegembiraan di wajahnya, kemenangan ada di genggamannya. Namun, retakan tiba-tiba bergema dan Huang Xuanzi menyipitkan matanya. Dia melihat celah kecil di mangkuk sedekah. Retakan itu baru permulaan, dan ketika muncul, dengan cepat menyebar dan menutupi seluruh mangkuk sedekah dalam satu tarikan napas. Pada saat yang sama, hanya bola crimson yang tersisa setelah itu seukuran telapak tangan. Kamu kalah, Mu Chen berkata tanpa emosi. Seiring dengan kata-kata Mu Chen, mangkuk sedekah Phoenix juga telah mencapai batas dan langsung meledak. Huang Xuanzi memiliki ketakutan di wajahnya saat sayap burung Phoenix segera menyebar di belakangnya. Dia ingin mundur, tapi tiba-tiba, bola crimson jatuh di dadanya. Setengah dari tubuh Huang Xuanzi meledak, dan bahkan Phoenix emas di bawah kakinya menegang sebelum pecah. Seperti layang-layang yang rusak, siluet Huang Xuanzi jatuh. Suasana di luar Deification Pool juga membeku pada saat ini. Bab 1464. Saat badai menyelimuti wilayah di luar kolam pendewaan, suasana menjadi sunyi senyap. Semua orang tercengang ketika mereka melihat ke cermin. Di cermin, siluet Huang Xuanzi jatuh tak berdaya dengan setengah dari tubuhnya hancur, dia pingsan. Akhirnya, sebuah hasil telah ditentukan dalam masalah ini. Meskipun itu di luar dugaan semua orang, itu adalah kenyataan yang brutal ketika mereka melihat keadaan Huang Xuanzi saat ini. Bagaimana mungkin? Banyak klan binatang surgawi bergumam dengan takjub di mata mereka. Lagi pula, ketenaran Huang Xuanzi terlalu bergema di dalam klan binatang surgawi, dan dia jelas berada di puncak di antara para elit yang lebih muda. Di masa lalu, banyak ahli dikalahkan oleh Huang Xuanzi, yang memicu reputasinya. Lebih jauh lagi, siapa yang menyangka bahwa Huang Xuanzi benar-benar akan kalah dari manusia hari ini? Terlepas dari keterkejutan di hati mereka harus mengakui bahwa Mu Chen benar-benar menakutkan. Tidak heran mengapa dia bisa menyebabkan kekacauan di klan Buddha kuno. Sementara semua orang menghela nafas, klan Phoenix sejati terdiam. Bahkan Huang Jin memiliki ekspresi pucat, sementara hasil ini juga membuat para sesepuh yang berdiri di belakangnya tercengang. Kejeniusan klan Phoenix asli mereka hilang. Mereka mengharapkan Huang Xuanzi melawan serangan Mu Chen sebelum meluncurkan serangan balik. Tapi siapa yang bisa membayangkan bahwa jurus pamungkas Mu Chen akan mengalahkan Huang Xuanzi? Dibandingkan dengan keheningan dari klan Phoenix, Tian Huang memiliki kegembiraan di wajahnya saat dia gemetar. Bahkan Penatua Lu dari klan burung 9 meter, yang berada di belakangnya, tercengang dan menelan seteguk air liur. Mu Chen itu benar-benar menakutkan, gumamnya. Mengalahkan Huang Xuanzi, yang berada di tahap awal Immortal Heavenly Sovereign Realm dengan kultivasi roh tahap tengah Heavenly Sovereign. Jika ini menyebar, mungkin akan memicu ketenaran Mu Chen lebih jauh. Bagaimanapun,
kekuatan Huang Xuanzi bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan sesepuh dari klan Buddha kuno. Ini adalah keberuntungan terbesar 9 neter untuk bisa mengenal Mu Chen. Tian Huang menghela nafas. Saat itu, mereka keberatan dengan bloodling bond antara Nine Neter dan Mu Chen, karena mereka merasa bahwa Mu Chen akan menyeret Nine Neter ke bawah. Tapi siapa yang bisa mengira bahwa bukan hanya Mu Chen tidak menyeret Nine Neter ke bawah, dia juga menjadi pendukung terbesar Nine Neter. Setelah pertempuran ini, bahkan status klan burung 9 neter mereka mungkin akan meningkat di antara binatang surgawi. Di masa lalu, mereka yang mengincar klan burung 9 neter mereka juga akan menghilangkan pikiran mereka, dan semua ini karena Mu Chen. Mu Chen menghela nafas panjang sebelum pagoda berubah menjadi garis dan kembali. Bahkan fisik spiritualnya secara bertahap memudar. Orang ini benar-benar layak menjadi jenius dari klan Phoenix sejati. Mu Chen berkomentar sambil menatap Huang Xuanzi. Itu karena, setelah melawannya, dia mengalami betapa kuatnya Huang Xuanzi. Dia bahkan harus menggunakan pagoda 3 murni dan 8 divisi untuk menang. Meskipun Huang Xuanzi menjijikkan, dia benar-benar jenius dari klan Phoenix asli. Dibandingkan dengan dia, sisa yang ditemui Mu Chen di masa lalu adalah semut. Namun, Huang Xuanzi mungkin kuat, tapi dia bukan yang terakhir berdiri. Melambaikan tangannya, 3 garis cahaya terbang dari Huang Xuanzi dan ke telapak tangannya. Mereka secara alami adalah sisa 60% dari esensi darah puncak kuasa Sein. Akhirnya, Mu Chen tersenyum melihat ketiga pelet ini. Dengan ketiganya, dia sekarang yakin bahwa dia bisa memberikan evolusi kepada naga sejati dan roh Phoenix di dalam tubuhnya. Setelah Mu Chen mengambil 3 pelet, Huang Xuanzi tiba-tiba diselimuti cahaya keemasan dan dia terbang keluar dari kolam pendewaan. Mu Chen tidak menghentikannya. Sama seperti bagaimana Huang Xuanzi tidak berani membunuhnya, dia juga tidak bisa membunuh Huang Xuanzi, karena keduanya memiliki penguasa surgawi yang mendukung mereka. Pertempuran sejauh ini berada di bawah aturan, dan jika mereka benar-benar mundur, itu bukan masalah kecil. Pada saat ini, Mu Chen masih tidak memiliki kemampuan untuk melawan penguasa surgawi suci, juga tidak ingin menimbulkan masalah bagi ibunya. Adapun Huang Xuanzi, Mu Chen tidak takut padanya. Yang pertama akan membutuhkan waktu lama untuk pulih dari pertempuran ini, dan pada saat dia pulih, Mu Chen akan melangkah ke alam sovereign surgawi abadi. Pada saat itu, akan mudah bagi Mu Chen untuk mengalahkannya. Ketika Huang Xuanzi keluar dari kolam pendewaan, 9 neter terbang sambil menatap Mu Chen dengan heran. Kamu monster, kamu benar-benar mengalahkan Huang Xuanzi. Nine neter menggigit bibirnya dan menatap Mu Chen dengan kaget dan bahagia. Hasilnya di luar ekspektasinya. Meskipun dia mempercayai Mu Chen, dia hanya merasa bahwa Mu Chen bisa melarikan diri, bahkan jika dia tidak bisa menang. Namun, siapa yang mengira bahwa Mu Chen tidak memiliki niat untuk melarikan diri bersamanya? Sebaliknya, dia menggunakan metode langsung untuk mengalahkan Huang Xuanzi, sehingga yang terakhir tidak akan bisa beratas garis keturunannya. Panen kali ini cukup banyak. Mu Chen melemparkan ketiga pelet itu sambil tersenyum. Tiba-tiba, dia melihat ke kejauhan dengan waspada dan melihat kelompok 3 Konglinger dengan hati-hati mendekati mereka. Mata mereka tertuju pada esensi darah puncak kuasa Sein di tangan Mu Chen. Hanya pada saat inilah mereka memikirkan esensi darah puncak kuasa Sein, karena Huang Xuanzi dikalahkan. Saudaramu, Konglinger menunjukkan senyum menawan. Haha, selamat tinggal, kita akan bertemu lagi jika kita ditakdirkan. Mu Chen tidak repot-repot berbicara dengannya. Dia tersenyum dan berubah menjadi seberkas cahaya yang terbang keluar dari Deification Pool bersama Nine Neter. Bagaimana mungkin dia tidak tahu apa yang dipikirkan Konglinger dan teman-temannya? Orang-orang naif itu masih menginginkan esensi darah kuasa Sein. Belum lagi bahwa itu adalah rampasan perangnya, mereka bertiga tidak memiliki niat baik untuk memulai. Mereka hanya ingin memanfaatkannya untuk menarik Huang Xuanzi kembali. Karena mereka memiliki skema seperti itu, maka Mu Chen juga tidak perlu bersikap sopan kepada mereka. Senyum di wajah Konglinger membeku saat dia melihat siluet kepergian Mu Chen dan menggertakkan giginya. Bahkan Lin Chang dan Xiao Tian dengan enggan mengertakkan gigi. Namun, mereka tidak berani menghalangi Mu Chen. Mereka baru saja menyaksikan bagaimana dia mengalahkan Huang Xuanzi, dan jika mereka melawan Mu Chen, mereka hanya akan mencari penderitaan. Dengan demikian, mereka bertiga merasa tertekan. Jika mereka tahu bahwa Mu Chen sangat kuat,
mengapa mereka berani menentangnya. Mereka hanya akan mengikuti Mu Chen dan Huang Xuanzi tidak akan bisa mendapatkan esensi darah puncak dari mereka. Sangat disayangkan bahwa sudah terlambat bagi mereka untuk menyesalinya. Di Deification Pool ini, mereka ditakdirkan untuk kembali dengan tangan kosong. Saat permukaan kolam pendewaan terbelah, dua siluet terbang keluar. Setelah meninggalkan kolam pendewaan, Mu Chen langsung merasakan suasana yang tidak normal. Tatapan yang diarahkan padanya menakutkan. Ketika Mu Chen melihat mereka, mereka akan mengalihkan pandangan mereka, seolah-olah Mu Chen adalah iblis, langsung membuatnya terdiam. Dalam hati menggelengkan kepalanya, Mu Chen mengabaikan mereka dan membawa Nine Nether ke Tian Huang sambil tersenyum. Untungnya, aku tidak mengecewakanmu dan membawa Nine Nether kembali utuh. Tian Huang tersenyum kegirangan sambil menepuk bahu Mu Chen. Mu Chen, Anda adalah dermawan dari klan burung 9 Nether saya, dan sebagai perwakilan dari seluruh klan, saya berterima kasih. Melihat Tian Huang hendak membungkuk, Mu Chen dengan cepat menghentikannya. Apa yang kamu katakan? Nine Nether melindungi saya di masa lalu, dan jika bukan karena dia, bagaimana saya bisa mendapatkan pencapaian seperti itu hari ini? Masalah kecil ini bukan apa-apa. Petik 2. Tian Huang tersenyum puas, tetapi dia langsung merasa bersalah. Penglihatan 9 Nether memang lebih baik dari kita semua. Sambil tersenyum, Mu Chen menjawab, kolam pendewaan telah berakhir, mari kita pergi. Tatapan di sekitarnya membuatnya merasa tidak nyaman, dan dia ingin pergi karena dia sudah mendapatkan esensi darah puncak kuasa Sein. Huff, kamu ingin pergi? Tidak akan semudah itu, tinggalkan esensi darah puncak kuasa Sein. Tapi suara Mu Chen langsung menarik dengusan dingin. Menyipitkan matanya, Mu Chen berbalik untuk melihat Elder Real Phoenix Clan. Apakah ini pendapat klan Phoenix aslimu? Tatapan penatua itu menjadi tajam, dan tepat ketika dia ingin berbicara, dia ditegur oleh Huang Jin, diam. Pada akhirnya, penatua hanya bisa dengan enggan menutup mulutnya. Dia bisa merasakan tatapan menghina dari sekitarnya. Di dunia Divine Beast, yang memiliki tinju terbesar berbicara. Karena Mu Chen mengalahkan Huang Xuanzi, maka esensi darah puncak kuasa Sein itu adalah rampasan perangnya. Jadi jika klan Phoenix sejati ingin menekan Mu Chen, itu akan terlalu berlebihan. Tapi untungnya, Huang Jin tidak kehilangan akal sehatnya. Dia menatap Mu Chen dengan ekspresi muram. Tidak ada yang tidak bisa hilang dari klan Phoenix asliku. Karena Anda telah mengalahkan Xuanzi, maka klan Phoenix asli kita akan mengakui kekalahan mereka. Namun, Mu Chen sedikit terkejut saat dia melihat Huang Jin sebelum tertawa. Jika bukan karena ibunya, yang merupakan leluhur arai spiritual Sein Reng, Huang Jin mungkin tidak akan membiarkan masalah ini beristirahat dengan mudah. Namun, dia juga tidak bisa diganggu untuk berbicara, jadi dia menangkupkan tangannya dan pergi dengan Nine Nether dan teman-temannya mengikuti di belakangnya. Saat ini, dia harus menyerap esensi darah puncak kuasa Sein sehingga dia bisa membiarkan naga sejati dan roh Phoenix berevolusi. Dia juga sangat menantikannya. Klan binatang surgawi di sekitar kolam pendewaan memandang Mu Chen dan menghela nafas. Mereka tahu bahwa setelah hari ini, ketenaran Mu Chen di dunia 1000 besar akan naik ke tingkat yang lebih tinggi. Bab 1465. Di gunung belakang di klan burung 9 Nether. Mu Chen duduk di atas batu biru. Dia tetap di klan burung 9 Nether setelah meninggalkan klan Phoenix. Dia tidak kembali ke Muabode, tetapi datang ke Nine Nether Bard Clan dengan Nine Nether. Itu karena Nine Nether harus menyerap kuasa Sein Peak Blood Essence untuk menyelesaikan evolusinya, jadi dia secara alami harus melindunginya. Secara alami, dia juga membutuhkan lokasi yang aman untuk menyerap 60% dari esensi darah puncak kuasa Sein. Mengangkat kepalanya, Mu Chen melihat ke gunung yang jauh yang tidak memiliki bentuk kehidupan di atasnya. Itu botak dengan suhu terik yang terpancar dari gunung, disitulah Nine Nether saat ini menjalani evolusinya. Nine Nether telah memulai kultivasi tertutupnya. Saya berharap dia berhasil. Tian Huang berdiri di samping Mu Chen saat dia melihat gunung besar itu. Meskipun tatapannya acuh tak acuh, ada sedikit kegugupan. Jangan khawatir, dia akan berhasil. Mu Chen menghibur. Mengangguk kepalanya, Tian Huang menoleh ke Mu Chen dan tersenyum. Kamu juga bisa masuk ke kultivasi tertutup di sini untuk saat ini. Saya sudah mengeluarkan perintah bahwa radius 100.000 mil ditutup, dan tidak ada yang diizinkan masuk. Jadi Anda tidak akan diganggu. Petik 2.
Ketika Mu Chen dan kawan-kawan tiba di klan burung 9 neter, berita yang mereka bawa membuat seluruh klan bersemangat. Mereka semua merasa tertekan ketika Huang Xuanzi beratas garis keturunan 9 neter. Itu sangat banyak sehingga mereka bahkan merasa tidak berdaya. Mereka awalnya berpikir bahwa 9 neter tidak akan dapat melarikan diri dari nasib ini, tetapi siapa yang bisa mengira bahwa Mu Chen tiba-tiba akan ikut campur dalam masalah ini dan, yang lebih mengejutkan, dia mengalahkan Huang Xuanzi. Di antara klan binatang surgawi, terutama di antara klan udara, Huang Xuanzi memiliki nama yang gemilang. Tapi siapa yang bisa menduga bahwa bahkan dia akan dikalahkan oleh Mu Chen? Ketika berita itu kembali ke klan burung 9 neter, Mu Chen langsung menjadi idola banyak generasi muda. Saat Mu Chen menunjukkan dirinya di depan klan burung 9 neter, dia akan segera menarik perhatian semua orang, membuatnya merasa sedikit tidak nyaman. Mendengar kata-kata Tian Huang, Mu Chen juga merasa lega dalam hati. Kalau begitu aku harus merepotkan Patriark Tian Huang. Melambaikan tangannya, Tian Huang berbalik untuk melihat gunung tempat 9 neter berkultivasi secara tertutup. Kalau begitu, aku tidak akan mengganggumu lagi. Kami akan memperhatikan pergerakan di sini, sehingga Anda dapat memberitahu kami jika Anda membutuhkan sesuatu. Petik 2. Mengangguk kepalanya, Mu Chen tersenyum. Tian Huang berubah menjadi seberkas cahaya dan pergi. Ketika Tian Huang pergi, ekspresi Mu Chen berangsur-angsur berubah menjadi suram sebelum dia menarik napas dalam-dalam, dan 3 pelet terbang keluar dari lengan bajunya. Ada rune di pelet, Mu Chen telah menyegelnya untuk mencegah kebocoran. Meskipun dalam keadaan tersegel, mereka masih menyebabkan naga sejati dan roh Phoenix di tubuhnya gelisah dengan raungan serakah dan tangisan yang bergema dari mereka. Betapa tidak sabarnya, Mu Chen tak berdaya tersenyum sebelum tangannya bergabung. Tubuhnya gemetar sebelum tato naga sejati dan roh Phoenix muncul di tubuhnya. Ketika dua siluet dibebankan, mereka terbang dari tubuh Mu Chen dan berkembang menjadi naga besar dan Phoenix yang berkeliaran di atas Mu Chen. Naga dan Phoenix berwarna emas, seolah-olah tubuh mereka terbuat dari emas, tampak mulia. Ini adalah naga sejati dan roh Phoenix, tetapi tubuh mereka agak ilusi saat ini tanpa kemampuan untuk membentuk tubuh yang sebenarnya. Namun, fluktuasi energi spiritual pada mereka telah mencapai alam penguasa bumi yang disempurnakan. Mari berharap esensi darah puncak kuasa Sein ini tidak akan mengecewakanku. Mu Chen bergumam sambil menjentikkan jarinya. Segel pada 3 pelet langsung menghilang dan aura garis keturunan yang deras menyapu, sekarat seluruh langit ini dengan warna merah. Naga sejati dan roh Phoenix masing-masing langsung mengeluarkan raungan dan tangisan serakah, sebelum mereka mulai melahap aura garis keturunan ke dalam tubuh mereka. Sebelum naga sejati dan Phoenix melahap, ketiga pelet itu seperti lubang tanpa dasar karena mereka terus-menerus mengeluarkan aura garis keturunan, memungkinkan kedua roh untuk melahap tanpa tanda-tanda melemah. Saat kedua roh itu melahap tanpa henti, roh naga sejati dan roh Phoenix mulai berubah. Tubuh mereka yang mempesona mulai berubah menjadi dalam, dan bahkan ada tanda kuno yang menyebar di sisik naga dan bulu Phoenix. Seolah-olah tubuh fisik mereka sedang dibentuk pada saat ini. Mu Chen tersenyum pada adegan ini, tetapi dia tahu bahwa itu baru permulaan. Jika dia benar-benar ingin naga sejati dan roh Phoenix berevolusi, mereka akan membutuhkan aura garis keturunan dalam jumlah besar. Untungnya, 60% dari esensi darah puncak kuasa Sein sudah cukup. Sekarang, itu hanya permainan menunggu, Mu Chen bergumam sambil memejamkan mata dan memasuki kondisi kultivasi. Seluruh proses ini berlangsung selama sebulan dengan gunung di sini praktis tertutup oleh aura garis keturunan deras yang telah terbentuk menjadi awan merah pekat di langit. Adegan ini menakutkan, tapi untungnya, Patriark Tian Huang telah mengeluarkan perintah untuk melarang semua orang masuk. Ketika Mu Chen membuka matanya, dia tidak bisa melihat naga dan Phoenix lagi. Saat lapisan tebal awan merah terus berkumpul, itu telah terbentuk menjadi 2 telur merah besar, dan bahkan 3 pelet sebelum Mu Chen menyusut setengahnya. Senyum muncul di wajah Mu Chen. Dia bisa merasakan bahwa ada 2 bentuk kehidupan yang dominan di dalam telur. Melihat ke bawah dari awan merah, Mu Chen tertegun sebentar. Ada api hitam terus-menerus memancar dari gunung botak. Di bawah api hitam, seluruh gunung bahkan menunjukkan tanda-tanda mencair. Tampaknya ada sesuatu yang pecah dari kepompong jauh di dalam gunung, bersama dengan fluktuasi misterius. Sepertinya evolusi 9 neter telah mencapai fase terakhir, Mu Chen sedikit bersemangat. Jika 9 neter berhasil berevolusi,
maka dia akan diperingkatkan di antara Supreme Divine Beast sebagai penguasa surgawi. Sepertinya saya tidak bisa ketinggalan, segel Mu Chen berubah dan aura garis keturunan dari 3 pelet tumbuh lebih padat, kemudian Mu Chen menutup matanya. Ketika Mu Chen membuka matanya lagi, dia dikejutkan oleh tangisan gemuruh sebelum dia menyaksikan awan petir berkumpul di atas gunung Nine Nether dengan kilat yang merusak. Kesengsaraan petir, mata Mu Chen menyipit. Itu seperti bagaimana manusia akan menghadapi penghalang ketika masuk ke alam penguasa surgawi, Divine Beast juga akan menarik kesengsaraan. Jika kesengsaraan petir ada di sini, itu berarti 9 Nether hanya selangkah lagi dari kesuksesan. Melihat awan petir yang lebat, Mu Chen tiba-tiba merasakan fluktuasi energi spiritual. Memalingkan pandangannya, dia melihat Patriark Tian Huang dan tetua dari 9 klan burung Nether berkumpul, dengan gugup menatap awan tebal. Pada saat itulah, awan petir terbelah dan pilar petir besar turun dari langit yang bahkan menembus bau terbakar di atmosfer. Namun, ketika pilar itu hendak menyerang api hitam di dalam gunung, pilar api hitam membubung ke langit dan berbenturan dengan pilar petir itu. Ketika api dan kilat berbenturan, seluruh langit dan bumi bergetar dan kedua kekuatan itu sebentar menahan posisi mereka sebelum menghilang bersama. Tapi kesusahan kilat tidak akan sesederhana itu. Segera setelah itu, awan petir bergulung. Tian Huang dan rekan-rekannya merasakan kulit kepala mereka mati rasa saat pilar perak petir terus turun dari langit menuju gunung itu. Seolah-olah surga mencoba menghancurkan apapun yang ada di sana. Menghadapi serangan ganas itu, api hitam yang sangat deras juga menyembur keluar dari gunung, membentuk penghalang. Seiring dengan sambaran petir yang semakin ganas, penghalang itu juga mulai melemah sebelum akhirnya hancur. Tiba-tiba awan di langit berkumpul dan sambaran petir kolosal jatuh dari langit ke gunung. Sok menutupi wajah Tian Huang dan teman-temannya. Mereka melihat gunung itu mulai mencair dan langsung rata dengan tanah. Tapi itu juga pada saat ini, pilar api hitam besar membubung ke langit dan mengepakkan sayapnya. Membuka mulutnya yang mirip dengan lubang hitam, itu melahap petir bersama dengan teriakan yang bergema di seluruh langit dan bumi. Semua orang mengangkat kepala mereka dan melihat seekor Phoenix hitam diselimuti api hitam saat menembus aura kuno dan mulia. Melihat Phoenix hitam, Mu Chen tidak bisa menahan napas dalam-dalam dengan kekaguman yang mendalam di matanya. Pada saat ini, Nine Nether telah menyelesaikan evolusinya. Mencabik-cabik tubuh Divine Beast menjadi Supreme Divine Beast, burung abadi. Sementara Mu Chen merasakan kegembiraan atas keberhasilan evolusi Nine Nether, matanya tiba-tiba menyipit ketika dia melihat awan merah yang dia tutupi. Pada saat berikutnya, pembuatan bir bentuk kehidupan akhirnya mencapai batas. Akhirnya keluar sekarang. Bab 1466. Kesuksesan. Tian Huang dan sesepuh semua memandang Phoenix hitam dengan kegembiraan di wajah mereka saat tubuh mereka bergetar. Mereka bisa merasakan tekanan mulia yang datang dari garis keturunan mereka. Klan burung 9 Nether mereka memiliki jejak garis keturunan burung abadi, untuk memulai. Hanya saja tidak banyak orang yang bisa membangkitkan garis keturunan itu, dan bahkan lebih jarang ada orang yang berevolusi menjadi burung abadi. Jadi ketika Nine Nether berevolusi menjadi Unding Bird, semua orang di sini merasakan sedikit tekanan dari garis keturunan mereka. Penatua Lu, 9 Nether telah melangkah ke alam penguasa surgawi sekarang. Patriark Tian Huang bertanya dengan penuh semangat. Dia secara kasar bisa merasakan kekuatan Nine Nether, tapi dia tidak bisa memahami level pastinya. Setelah beberapa saat, wajah Penatua Lu tertutup oleh keterkejutan. 9 Nether mungkin telah mencapai alam berdaulat surgawi roh fase akhir. Manusia dan binatang surgawi tidak sama. Sementara manusia mengambil langkah demi langkah untuk mendaki, binatang surgawi bahkan tidak akan mengalami kenaikan selama bertahun-tahun. Tapi saat mereka membuat terobosan, kekuatan mereka akan terbang menuju ketinggian yang tak terbayangkan. Itu berarti 9 Nether saat ini lebih kuat dari Mu Chen, dalam hal kultivasi. Penguasa surgawi roh fase akhir. Tian Huang dan tetua lainnya segera bersukacita. Di masa lalu, klan burung 9 Nether hanya bisa mengandalkan Penatua Lu, satu-satunya penguasa surgawi roh, untuk masuk ke dalam jajaran klan binatang suci. Namun, mereka juga harus menghadapi tantangan setiap saat, terutama karena Penatua Lu semakin tua. Dengan demikian, dia tidak bisa maju lebih jauh dalam kultivasinya. Namun, evolusi Nine Nether memungkinkan mereka keluar dari kesulitan mereka. Dia telah berevolusi menjadi Supreme Divine Beast, Unding Bird. Dalam hal kekuatan,
itu bisa menjadi peringkat di antara 3 besar. Dengan keberadaan 9 neter, belum lagi klan binatang surgawi itu, tetapi bahkan klan binatang surgawi tertinggi itu akan takut pada klan burung 9 neter mereka. Sementara mereka bersukacita, mereka tiba-tiba mendengar suara gemuruh dari langit dan wajah mereka segera berubah. Mengapa ada kesengsaraan petir lain? Mereka bisa melihat kumpulan awan petir yang lebat, bersama dengan fluktuasi yang mengerikan. Itu tidak ditujukan pada Nine Nether. Penatua Lu menyipitkan matanya. Penatua Tian Huang tercengang oleh kata-katanya. Jika tidak ditujukan pada Nine Nether, lalu ditujukan kepada siapa? Tapi sebelum mereka bisa menjawab, mereka segera melihat ke arah Mu Chen. Mereka bisa melihat 2 telur besar di atas Mu Chen yang meresapi fluktuasi yang menakutkan. Apa yang ada di dalam telur merah itu? Mengapa mereka begitu menakutkan? Tian Huang berseru. Bahkan dia merasa takut dengan telur-telur itu. Bahkan Penatua Lu tidak tahu apa yang ada di dalam telur-telur itu. Guntur keras terus bergemuruh, menarik perhatian Mu Chen saat dia menyipitkan matanya pada awan hitam dan merajut alisnya. Dia menyadari bahwa kekuatan yang muncul di awan petir bahkan lebih kuat dari yang menyerang Nine Nether. Tapi dia segera menyadari bahwa naga sejati dan Phoenix adalah eksistensi yang tidak kalah dengan burung abadi. Jadi dengan mereka berdua terbentuk, wajar jika awan petir menjadi lebih menakutkan. Saya harap mereka bisa menahan ini. Mu Chen menatap kedua telur itu. Mereka tidak bisa bergantung pada faktor eksternal untuk kesengsaraan petir, dan naga sejati dan Phoenix hanya bisa mengandalkan diri mereka sendiri. Sementara Mu Chen bergumam pada dirinya sendiri, awan hitam pekat telah diseduh hingga batasnya dan seluruh wilayah menjadi gelap. 2 sambaran petir hitam yang mirip dengan cakar naga besar menghantam telur. Seluruh langit bergetar ketika kedua telur itu berfluktuasi dan tampaknya telah melahap sebagian dari mereka. Kesengsaraan petir mulai menjadi kekerasan. Itu bergemuruh dengan sambaran petir hitam yang jatuh dengan keras dari langit, bahkan membuat kulit kepala Penatua Lu mati rasa. Seiring dengan rentetan petir yang ganas, telur merah juga mulai menyusut ukurannya. Tangan Mu Chen bergabung bersama dan 3 esensi darah puncak seukuran kepalan tangan meledak dengan aura garis keturunan yang deras mengalir ke 2 telur. Dengan dukungan aura garis keturunan yang tak terbatas, telur-telur itu juga perlahan pulih. Tapi itu jelas hanya sementara. Telur merah terus menyusut ukurannya dari kilat sebelum ukurannya menjadi sekitar 1000 kaki. Adegan ini membuat Tian Huang dan yang lainnya sedikit khawatir. Meskipun mereka tidak tahu apa yang dilakukan Mu Chen, mereka merasa bahwa 2 telur merah tidak bisa bertahan lebih lama. Tapi dibandingkan dengan kekhawatiran mereka, ekspresi Mu Chen secara bertahap santai. Dia bisa merasakan bahwa fluktuasi bentuk kehidupan dari kedua telur itu perlahan terbentuk. Saat awan hitam terus memampatkan, itu telah terbentuk menjadi corong dengan jejak kedipan kilat berkumpul yang membentuk pilar petir besar. Ketika pilar itu turun, tiba-tiba terkoyak dan terbentuk menjadi naga petir hitam dan burung Phoenix dengan kekuatan yang bisa meratakan seluruh gunung jika jatuh. Tetapi pada saat inilah kedua telur merah itu pecah dan auman naga dan tangisan burung Phoenix bergema di seluruh langit. Tiba-tiba, cahaya yang bersinar membubung ke langit yang membuat Tian Huang dan sesepuh tercengang. Seekor naga dan Phoenix besar telah merentangkan tubuh mereka. Naga itu berwarna emas, dengan kilau misterius pada sisiknya yang mengandung kekuatan destruktif. Sisiknya juga diukir dengan rune kuno yang tampak sangat misterius. Phoenix juga berwarna emas, tampak mulia dengan magma emas menetes dari sayapnya, menyebabkan ruang terdistorsi. Singkatnya, 2 tekanan mengerikan menyebar di langit, menyebabkan wajah semua orang berubah. Itu, naga sejati dan Phoenix sejati. Seruan bergema saat Tian Huang dan yang lainnya menunjukkan ketidakpercayaan di wajah mereka. Sebagai seseorang dari klan binatang surgawi, mereka secara alami bisa merasakan penindasan dari 2 makhluk superior. Selanjutnya, naga sejati dan Phoenix sejati memiliki fisik yang sebenarnya, mereka bukan ilusi. Bagaimana ini mungkin? Penatua Lu berseru, bagaimana Mu Chen menghasilkan naga sejati dan Phoenix? Orang harus tahu bahwa Phoenix dan naga sejati adalah kaisar dari klan mereka masing-masing dengan garis keturunan bangsawan. Bahkan di klan individu, sulit untuk bahkan salah satu dari mereka dilahirkan. Tapi Mu Chen benar-benar menghasilkan keduanya. Mereka memandang naga sejati dan Phoenix dengan tidak percaya saat mereka bentrok dengan naga petir dan Phoenix. Saat langit dan bumi bergetar, kilat berhamburan melintasi langit, menyapu gelombang kejut.
Saat naga sejati dan Phoenix mengeluarkan raungan dan tangisan, sambaran petir itu tidak bisa melakukan apapun pada mereka. Selanjutnya, fluktuasi energi spiritual dari tubuh mereka juga meningkat dengan panik. Hanya dalam 10 napas aneh, mereka telah menembus alam dan mencapai alam penguasa surgawi abadi. Mendesis, Penatualu menarik napas dingin dan berseru, naga sejati dan Phoenix berhasil mencapai alam penguasa surgawi abadi tahap awal. Tian Huang dan yang lainnya saling bertukar pandang. Mereka terkejut melampaui kata-kata. Siapa yang bisa menduga bahwa Mu Chen tidak hanya menghasilkan naga sejati dan Phoenix, dia bahkan mengangkat mereka ke alam penguasa surgawi abadi. Mereka benar-benar mencapai alam penguasa surgawi abadi. Mu Chen juga terkejut. Dia awalnya berpikir bahwa mereka akan mencapai alam berdaulat surgawi roh fase akhir. Namun, dia tidak pernah membayangkan bahwa naga sejati dan Phoenix akan mencapai alam penguasa surgawi abadi, menjadi lebih kuat darinya. Namun, dia merajut saat dia melihat naga sejati dan Phoenix. Dia bisa merasakan bahwa kedua makhluk itu tidak memiliki kesadaran mereka sendiri. Sampai tingkat tertentu, naga sejati dan Phoenix mirip dengan klon yang dia kembangkan. Namun, Mu Chen tidak terlalu peduli karena naga sejati dan Phoenix berasal darinya, jadi agak tidak mungkin bagi mereka untuk memiliki kesadaran mereka sendiri. Melambaikan tangannya, naga sejati dan Phoenix mengeluarkan raungan dan tangisan melintasi cakrawala saat mereka turun. Naga sejati berubah menjadi ular kecil yang bersembunyi di lengan baju Mu Chen, sedangkan Phoenix sejati berubah menjadi burung kecil yang berdiri di bahu Mu Chen. Merasakan hubungan yang dia miliki dengan mereka, Mu Chen tidak bisa menahan senyum. Dia akhirnya memelihara mereka setelah begitu banyak kerja keras. Phoenix hitam juga telah turun dan berubah menjadi siluet ramping. Ketika semua orang melihat siluet itu, bahkan Mu Chen terkejut di matanya. Nine Nether telah mengalami perubahan total. Gaun hitam melilit tubuhnya dengan rambut tergerai. Bahkan ada aura misterius dan mulia di wajahnya dan pupil matanya mirip dengan api hitam dari jurang yang akan menyedot orang. Di masa lalu, Nine Nether dipenuhi dengan keliaran. Tetapi pada saat ini, dia memiliki pesona misterius dan aura garis keturunan bangsawan yang akan menolak orang lain. Merasakan tatapan Mu Chen, Nine Nether berbalik dan tersenyum. Melihat senyumnya, Mu Chen membalas senyumannya. Terlepas dari perubahannya, dia masih 9 Nether yang pernah melindunginya. Bab 1467. Benua Grey Outlaw, markas besar Muabode di wilayah utara. Mu Chen duduk di belakang meja. Dia sakit kepala karena semua dokumen di atas meja. Mereka semua adalah upeti dari berbagai kekuatan di bawah Muabode. Setelah melalui mereka selama setengah hari, Mu Chen merasa lelah. Dia meletakkan dokumen dan menatap Mandala, yang sedang tersenyum kecut. Saya tidak berpikir Anda perlu datang kepada saya untuk hal-hal ini, kan? Melengkungkan bibirnya, Mandala menjawab, bagaimanapun juga, Anda adalah penguasa Muabode. Jadi, Anda harus memahami beberapa laporan tentang Muabode. Mu Chen menghela nafas. Dia telah kembali ke Muabode setengah bulan yang lalu. Dia awalnya berpikir bahwa dia akan memiliki kedamaian, tetapi dia tidak pernah berharap bahwa Mandala akan menyerahkan semua pekerjaan ini padanya. Setengah bulan ini terasa lebih melelahkan daripada bertarung dengan Huang Xuanzi. Baiklah, aku tahu kamu tidak mudah melakukannya. Mu Chen mengangkat tangannya dalam kekalahan. Dia tahu bahwa Mandala melakukan ini dengan sengaja, untuk memberinya pelajaran. Lagi pula, dia tidak pernah diganggu dengan masalah Muabode sejak pendiriannya. Ketika Nine Nether dan Profound Sky Ancestor melihat ini, mereka tidak bisa menahan senyum. Tidak ada yang menyangka bahwa kejeniusan Great Thousand World akan mengakui kekalahan. Pertempuran Mu Chen dengan Huang Xuanzi telah menyebar ke seluruh dunia 1000 besar, dan ini juga meningkatkan ketenaran Mu Chen. Bagaimanapun, semua orang tahu bahwa Huang Xuanzi pernah membantai penguasa surgawi abadi fase tengah. Dengan kekalahan kebanggaan klan Phoenix, itu berarti Mu Chen lebih kuat dari Huang Xuanzi. Tapi yang mengejutkan, Mu Chen masih hanya di penguasa surgawi roh fase tengah. Itu berarti bahwa dia mungkin tidak akan terkalahkan di bawah alam penguasa surgawi suci setelah mencapai alam penguasa surgawi abadi. Melihat bahwa Mu Chen telah mengakui kekalahan, ekspresi Mandala mengendur, sebelum dia dengan lembut mendengus dan berbaring untuk mengambil gulungan dari dokumen yang berantakan. Kediamanmu menerima total 1.900.000.000 cairan spiritual berdaulat selama setahun terakhir.
9 miliar cairan spiritual sovereign. Mu Chen memukul bibirnya pada jumlah ini. Mantan domain Great Havenlaw hanya nyaris tidak bisa mendapatkan 100 juta cairan spiritual berdaulat setahun. Kamu pikir itu banyak? Melihat wajah heran Mu Chen, Mandala memutar matanya. Bukan, Mu Chen tersenyum malu. Dia tidak terlalu jelas tentang informasi yang mendalam. Dari 1.900.000.000 juta cairan spiritual berdaulat, Anda menggunakan 700 juta untuk kultivasi Anda sendiri, dan Penatua Mendalam Sky membutuhkan 400 juta setahun. Sekarang 9 neter telah mencapai alam penguasa surgawi, dia akan mengambil 400 juta juga. Jadi hanya ada 400 juta cairan spiritual berdaulat untuk hal-hal lain. Apakah Anda tahu berapa banyak mulut yang harus diberi makan di Muabode? Mandala mendengus. Mu Chen tertegun, sebelum dia merasa sedikit bersalah. Jelas, dia tidak pernah menyangka bahwa dia sendiri yang akan mengambil dari cairan spiritual yang berdaulat. Sekarang dia telah mencapai alam penguasa surgawi, dia membutuhkan sejumlah besar sumber daya. Tetapi jika dia tidak memiliki sumber daya, efisiensi kultivasinya akan berkurang secara signifikan. Ini juga mengapa banyak penguasa surgawi akan membangun kekuatan mereka sendiri, karena mereka membutuhkan kekuatan untuk mendukung mereka dalam biaya kultivasi mereka. Aku tidak membutuhkannya terlalu banyak. Nine Nether tidak pernah menyangka bahwa dia akan mendapatkan jumlah ini setelah mencapai alam penguasa surgawi. Sambil menggelengkan kepalanya, Mandala menjawab, ini aturannya. Setiap penguasa surgawi adalah pilar kekuatan tertinggi, dan jika Muabode bahkan tidak bisa memberikan perlakuan seperti itu, bagaimana mungkin ada penguasa surgawi yang ingin bergabung dengan kita di masa depan? Beralih ke Mu Chen, Mandala melanjutkan, tetapi Muabode hanya dapat mendukung Anda 3 penguasa surgawi dengan wilayah kami. Jika ada yang lain, kami tidak akan bisa mendukung mereka. Hati Mu Chen berubah muram mendengar kata-kata itu. Ini jelas mempengaruhi perkembangan Muabode. Bagaimanapun, penguasa surgawi adalah dasar dari kekuatan apapun, dan jumlah mereka mewakili kekuatan mereka. Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Mu Chen bertanya. Pertahankan keadaan ini untuk saat ini dan perlahan-lahan melahap lebih banyak wilayah untuk memperluas Muabode, jawab Mandala. Tapi ada banyak kekuatan di benua Greatlaw yang waspada terhadap Muabode kita. Jadi kami tidak berhasil memperluas terlalu banyak pada tahun lalu, atau itu akan menyebabkan mereka membalas. Setelah pertimbangan singkat, Mu Chen bertanya, sudahkah Anda memeriksa kekuatan tertinggi di belakang pasukan itu di benua Greatlaw? Mengangguk kepalanya, Mandala mengeluarkan sebuah gulungan dan menyerahkannya kepada Mu Chen. Ketika Mu Chen membukanya, 5 nama masuk ke matanya. 5 kekuatan ini terkenal, bahkan di dunia 1000 besar. Gunung Matahari Pelet, Leluhur Matahari Pelet. Kota Nether yang mendalam, Tuan Kota Nether yang mendalam. Sekte Surgawi Violet Thunder, Yang Mulia Violet Thunder. Lembah Harimau Putih, Raja Harimau Putih. Gerbang Hantu Spiritual, Kaisar Hantu. 4 kekuatan tertinggi pertama telah mencapai tahap awal Immortal Heavenly Sovereign Realm, sementara Ghost Emperor telah melangkah ke Middle Phase Immortal Heavenly Sovereign Realm. Benua Greatlaw benar-benar super benua dengan string yang rumit. Bahkan ada total 5 kekuatan tertinggi. Mu Chen menyipitkan matanya. Di masa lalu, tidak ada penguasa surgawi yang ikut campur karena aturan tak tertulis di benua Greatlaw, tetapi mereka hanya mendukung pasukan untuk mewakili mereka. Siapa yang bisa membayangkan bahwa Muabode akan memiliki monster seperti Anda hanya dalam beberapa tahun dan memecahkan situasi di benua Greatlaw? Mandala tersenyum. Saat Muabode kita menyatukan wilayah utara, 5 kekuatan tertinggi itu telah memperingatkan kita untuk tidak ikut campur di wilayah lain di benua Greatlaw. Pada saat yang sama, mereka juga menghalangi ekspansi kami. Tapi setelah berita tentang perbuatanmu di klan Buddha kuno, 5 kekuatan tertinggi itu menjadi ketakutan dan berhenti menghalangi kita. Mu Chen mengangguk. Dia tahu bahwa kelima kekuatan itu akan menakutkan setelah mengetahui bahwa ibunya adalah leluhur arai spiritual Seinreng. Selanjutnya, dia juga Grand Elder dari klan Buddha kuno. Namun, situasi saat ini benar-benar merepotkan. Meskipun Muabode dipenuhi dengan momentum, mereka tertahan di wilayah utara oleh 5 kekuatan itu. Jika mereka memaksa jalan mereka, maka mereka akan memaksa 5 kekuatan tertinggi untuk bergabung bersama dan berurusan dengan mereka, yang akan mengancam Muabode. Bagaimanapun, Ibu Mu Chen tidak bisa keluar dan memusnahkan orang-orang itu. Muabode adalah tanah kelahirannya,
jadi dia harus mengandalkan dirinya sendiri untuk tumbuh lebih kuat. Tetapi jika Mu Abode ingin tumbuh lebih kuat sekarang dan melangkah ke kekuatan tertinggi puncak dunia 1000 besar, mereka harus mendominasi seluruh benua Greatlaw, memanfaatkan sumber daya untuk bangkit. Itu bukan karena Mu Chen ambisius, tapi dia tahu bahwa jika Mu Abode terus tumbuh lebih kuat, mereka pasti harus bertarung dengan 5 kekuatan tertinggi. Menurut perkiraannya, jika bukan karena King Yanjing menjadi Grand Elder dari klan Buddha kuno, 5 kekuatan tertinggi itu akan bergerak melawan Mu Abode. Dalam pandangan mereka, Mu Abode adalah ancaman yang terus tumbuh lebih kuat. Tidak terburu-buru, Mu Chen merenung sebentar sebelum melanjutkan, situasi saat ini di Mu Abode dapat berlangsung selama beberapa waktu, dan aku akan membuat mereka meninggalkan benua Greatlaw dalam ketakutan. Menghadapi kekuatan itu, dia hanya membutuhkan waktu yang cukup untuk melangkah ke alam penguasa surgawi abadi, dan kekuatan tertinggi itu akan tahu apa yang harus dilakukan. Pada saat itu, Mu Chen bahkan tidak perlu menghabiskan pasukan untuk mendominasi seluruh benua Greatlaw. Mendengar kata-kata Mu Chen, Mandala menghela nafas, aku khawatir mereka tidak berniat memberimu waktu. Maksud kamu apa? Mu Chen menyipitkan matanya. Wajah Mandala berubah serius saat dia menjelaskan, saya telah menerima berita bahwa kelima kekuatan tertinggi itu telah membuat aliansi Greatlaw. Aku khawatir aliansi Greatlaw mengincar kita. Mu Chen mengerutkan alisnya. Dia tidak pernah menyangka bahwa 5 kekuatan tertinggi itu akan sangat menentukan untuk membuat aliansi untuk menghalangi Mu Abode mereka. Saat Mu Chen terdiam, aula juga menjadi sunyi. Tiba-tiba, sebuah cahaya terbang, yang ditangkap oleh Mandala, karena dia merasakannya sebentar, dan wajahnya berubah. Apa yang salah? Alis Mu Chen terangkat. Suara Mandala menjadi dingin, ada berita bahwa 5 kepala aliansi Greatlaw akan mengadakan perjamuan di kota Greatlaw, dan mereka mengundang Anda. Perjamuan, leluhur langit yang mendalam bertanya. Apa yang harus kita lakukan? Mandala berkata sambil menatap Mu Chen. Mengelus meja, wajah Mu Chen tercermin dalam cahaya saat dia tersenyum. Cahaya dingin mulai berkumpul di pupil hitamnya. Mereka berani. Saya awalnya ingin menunggu sedikit lebih lama sehingga mereka akan mundur sendiri, dan saya tidak pernah berharap bahwa mereka akan sangat ingin bertarung dengan saya. Karena itu masalahnya, maka kita akan memenuhi keinginan mereka. Ketika dia selesai berbicara, aura deras meledak dari Mu Chen dan pakaiannya berkibar karena momentum, tampak seperti seorang tiran. Bab 1468. Energi spiritual meraung di dalam aula dan bergema di seluruh udara. Fluktuasi energi spiritual yang eksplosif dari tubuh Mu Chen bahkan membuat wajah Profound Sky Ancestor berubah. Mu Chen bahkan lebih mengerikan saat ini. Jika dia bertarung dengan Mu Chen sekarang, dia mungkin tidak akan bertahan 10 langkah. Wajah Mandala juga dingin saat dia mendengus, mengapa aliansi Greatlaw menantangmu? Mereka takut padamu di masa lalu. Mu Chen menyipitkan matanya. Itu benar-benar agak tidak normal. Bagaimanapun, ibunya adalah leluhur arah spiritual Shenreng. Meskipun Mu Chen tidak pernah mengeluarkan dukungannya, itu masih sesuatu yang bisa membuat 5 penguasa surgawi ketakutan. Jadi sekarang mereka akan berurusan dengannya, mereka tidak lagi takut pada ibunya. Selidiki masalah ini, aku harus tahu motif aliansi Greatlaw. Mu Chen dengan lembut mengetuk meja. Meskipun dia tidak takut pada pihak lain, dia bukan orang yang gegabah. Bagaimanapun, kenali musuhmu, kenali dirimu sendiri. Mandala dengan lembut menganggukkan kepalanya. Investigasi segera membuahkan hasil. Ada banyak informasi sebelum Mu Chen setelah sehari. Setelah dia dengan hati-hati membacanya, ekspresi Mu Chen menjadi tenang setelah waktu dupa. Saya hanya bertanya-tanya mengapa mereka tiba-tiba begitu berani. Ternyata mereka memiliki seseorang yang mendukung mereka, kata Mu Chen. WHO. 9 Neter bertanya, menurut informasi, seseorang dari klan Maha Kuno pergi mencari 5 kekuatan tertinggi sebulan yang lalu. Tatapan Mu Chen dengan dingin berkedip. Klan Maha Kuno, mendengar nama itu, wajah Mandala, 9 Neter, dan Profound Sky Ancestor langsung berubah. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa klan Maha Kuno akan berada di balik ini. Kami tidak memiliki dendam dengan klan Maha Kuno, jadi mengapa mereka tiba-tiba menargetkanmu? Mandala bertanya dengan bingung. Menyipitkan matanya, Mu Chen tersenyum. Majelis abadi primordial akan dimulai dalam setengah tahun. Mendengar istilah itu, wajah kelompok 3 Mandala tampak terkejut.
Mereka tidak tahu mengapa itu terkait dengan Muabode. Klan Maha Kuno memegang tubuh abadi primordial, dan pertemuan ini untuk menemukan pemiliknya. Mu Chen dengan tenang menjawab sebelum melanjutkan, tubuh abadi primordial adalah sesuatu yang ditinggalkan Kaisar Abadi di klan Maha Kuno untuk diamankan. Tapi mereka ambisius dan telah memperlakukannya sebagai milik mereka. Saya telah mendengar dari ibu saya bahwa klan Maha Kuno akan menyelidiki bakat luar biasa yang telah mengembangkan tubuh emas abadi dan menggunakan segala macam cara untuk mencegah mereka menghadiri majelis abadi primordial. Saya percaya bahwa ketenaran saya pasti meningkat baru-baru ini, itulah sebabnya mereka mengalihkan perhatian mereka kepada saya. Tapi karena ibuku, mereka tidak berani bergerak melawanku di tempat terbuka, jadi mereka mencoba menggunakan aliansi Greatlaw untuk menghalangiku. Itu tercela. 9 Neter mengamuk dengan suara dingin. Sarana klan Maha Kuno itu menjijikkan. Kaisar Abadi telah meninggalkan tubuh abadi primordial kepada mereka untuk diamankan, dan mengungkapkan teknik kultivasi untuk tubuh abadi matahari besar dan tubuh emas abadi. Dia ingin menemukan penerus yang cocok, tetapi siapa yang mengira bahwa klan Maha Kuno akan memperlakukannya sebagai salah satu properti mereka. Tidak hanya mereka telah mengecewakan Kaisar Abadi, mereka bahkan menggunakan cara curang untuk menghalangi peserta. Itu sangat tercela. Wajah Mandala juga menjadi dingin saat dia mengejek, tubuh abadi primordial adalah salah satu dari 5 benda surgawi primal di dunia 1000 besar, dan itu pernah menciptakan Kaisar Abadi, eksistensi terkuat. Tidak mengherankan bahwa klan Maha Kuno akan menggunakan cara curang untuk melawan godaan ini. Petik 2. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Saya khawatir perjamuan Greatlaw tidak akan sederhana. Bahkan leluhur langit yang mendalam berbicara dengan nada khawatir. Ketajaman berkedip di mata Mu Chen saat dia tersenyum. Karena kita telah menerima undangan aliansi Greatlaw, reputasi kita akan hancur jika kita menolak untuk pergi. Tiba-tiba, wajahnya menjadi dingin. Dia awalnya menginginkan masa damai sampai dia mencapai alam penguasa surgawi abadi untuk membujuk sisanya untuk pergi. Karena mereka sangat tidak sabar, maka dia tidak bisa disalahkan. Sebarkan berita, Muabode akan menghadiri perjamuan dalam 2 hari. Mu Chen perlahan menutup matanya dengan suara dingin. Karena pihak lain ingin menantangnya, maka dia hanya bisa mendorong rencananya untuk mendominasi benua Greatlaw. Ketika berita tentang aliansi Greatlaw mengadakan perjamuan dan mengundang penguasa Muabode menyebar, itu langsung berkobar di seluruh benua Greatlaw. Semua orang tahu bahwa seiring dengan ketenaran Mu Chen yang semakin kuat di dunia 1000 besar, status Muabode juga mendapatkan momentum. Menghadapi Muabode yang tumbuh setiap hari, bahkan kekuatan tertinggi yang mendukung perwakilan mereka sendiri di benua Greatlaw tidak dapat menahan diri lagi dan membentuk aliansi Greatlaw. Dengan cara ini, mereka akan mendominasi wilayah di benua Greatlaw untuk menekan Muabode. Ini membuat pasukan yang awalnya ingin bergabung dengan Muabode menahan pikiran mereka, karena mereka takut ditekan oleh aliansi Greatlaw. Jadi, berita itu praktis menarik perhatian semua orang, karena mereka tahu bahwa perjamuan ini akan menentukan tuan dari benua Greatlaw. Ini adalah peristiwa paling penting dalam puluhan ribu tahun terakhir di dunia 1000 besar, karena ini menunjukkan bahwa benua Greatlaw mungkin bersatu. Namun, siapa tuannya harus ditentukan antara aliansi Greatlaw dan Muabode. Tidak peduli apa, ini adalah sesuatu di benua Greatlaw yang setiap orang harus mengarahkan perhatian mereka. Di kota Greatlaw, markas besar aliansi Greatlaw. Sebuah istana berdiri di tengah kota Greatlaw dengan meja bundar, tempat 5 siluet berkumpul. Meskipun tidak ada energi spiritual yang beredar di sekitar mereka, ada tekanan mengerikan yang meresap, menyebabkan ruang menunjukkan tanda-tanda distorsi. Mu Chen dari Muabode telah menerima undangan itu, seorang tetua berjubah ungu angkat bicara dan mengerutkan alisnya saat dia ragu-ragu. Mu Chen itu adalah orang yang kejam, dan dia bahkan mengalahkan Huang Xuanzi dari klan Phoenix. Apakah kita benar-benar akan memprovokasi dia? Leluhur pelet matahari, Anda adalah penguasa surgawi abadi. Mengapa Anda takut dengan kerdil penguasa surgawi roh? Seorang pria parubaya dengan kilat berkedip di matanya berkata. Menyapunya sekilas, tetua berjubah ungu itu mencibir, Spirit Heavenly Sovereign kerdil. Mengapa Anda tidak pergi dan melawannya? Jika Anda berhasil mundur, saya tidak akan berbicara sepatah kata pun. Petik 2. Mendengar kata-katanya, pria parubaya itu tertegun sebentar sebelum dia mendengus. Mu Chen bahkan telah mengalahkan Huang Xuanzi, jadi semua orang bisa tahu seberapa kuat Mu Chen.
Yang Mulia Violet Thunder tahu levelnya, dan dia tahu bahwa dia bukan lawan Mu Chen. Oke, berhenti berkelahi. Sebuah suara menakutkan bergema yang langsung menyebabkan suhu di dalam ruangan turun. Mendengar suara itu, pelet matahari leluhur dan Yang Mulia Violet Thunder menghentikan argumen mereka dan melihat ke sumber suara. Diselimuti aura menakutkan, seorang pria berjubah hitam dengan wajah pucat dan pupil abu-abu memancarkan aura kematian. Pria berjubah hitam ini adalah Kaisar Hantu dari Gerbang Hantu Spiritual, yang kekuatannya telah mencapai alam penguasa surgawi abadi fase tengah, yang terkuat di antara kelimanya. Kaisar Hantu melirik keempat orang di sana dan berkata, "Kalian tahu sikap Muabode. Mu Chen jelas mengincar posisi Tuan Besar Benua Greatlaw, jadi jika kita tidak menghancurkan ambisinya sekarang, kita tidak akan memiliki suara di Benua Greatlaw lagi." Mendengar kata-katanya, semua orang mengangguk dengan ekspresi serius. Tapi Ibu Mu Chen adalah Grand Elder dari klan Buddha kuno, komentar pelet Sun Ancestor. Jangan khawatir, klan Maha Kuno mengatakan bahwa mereka tidak akan membiarkan klan Buddha kuno ikut campur dalam masalah ini. Dengan dukungan dari klan Maha Kuno, kita tidak perlu khawatir tentang itu. Kaisar Hantu melanjutkan, selanjutnya, kami tidak berniat membunuh Mu Chen. Selama dia berani datang, kami akan melukainya dan membiarkannya beristirahat selama setengah tahun, menyelesaikan tugas kami. Setelah itu, klan Maha Kuno akan membantu kita dalam memerintah Benua Greatlaw. Ketika mereka berempat mendengar itu, ada api di mata mereka. Mereka ingin memerintah Benua Greatlaw untuk waktu yang lama. Jadi jika mereka mendapatkan dukungan dari klan Buddha kuno, maka mereka akan dapat menutup mulut kekuatan tertinggi lainnya di Benua Greatlaw. Karena itu masalahnya, maka kita akan melakukannya. Mereka berempat bertukar pandang dan berkata dengan sungguh-sungguh. Lagi pula, mereka tidak terlalu khawatir tentang Muabode dan Mu Chen. Setelah semua, seluruh Muabode mengandalkan Mu Chen, dan bahkan jika Mu Chen kuat, mereka menolak untuk percaya bahwa dia bisa bersaing dengan 5 kekuatan tertinggi. Jika kamu ingin menyalahkan seseorang, maka salahkan dirimu sendiri karena terlalu ambisius. Benua Greatlaw bukanlah tempat bagimu untuk mencelupkan jarimu. Bab 1469. Benua Greatlaw, Kota Greatlaw. Kota besar itu terletak di pusat Benua Greatlaw, dan dikenal sebagai ibu kota Benua Greatlaw karena kota ini adalah lambang yang unik. Dengan demikian, itu tidak pernah dikendalikan oleh kekuatan di masa lalu. Itu adalah sesuatu yang dikelola bersama oleh semua kekuatan tertinggi di Benua Greatlaw. Sekarang setelah aliansi Greatlaw terbentuk, itu adalah kekuatan gabungan dari 5 kekuatan tertinggi. Dengan demikian, mereka secara alami memiliki kualifikasi, itulah alasan mengapa mereka menentukannya sebagai markas mereka pada hari kedua dibentuk. Tidak ada yang memiliki pendapat sehubungan dengan deklarasi tirani aliansi Greatlaw, karena 5 kekuatan tertinggi terlalu mengejutkan bagi mereka. Di masa lalu, 5 kekuatan tertinggi telah memandang satu sama lain sebagai pesaing, yang merupakan alasan mengapa tidak ada kekuatan tiran di Benua Greatlaw. Tetapi dengan munculnya Muabode, 5 kekuatan tertinggi merasa terancam. Dengan demikian, mereka telah bergabung bersama dalam aliansi dan membentuk makhluk kolosal di Benua Greatlaw. Selama mereka unggul dalam perjamuan Greatlaw, tidak ada yang akan meragukan bahwa mereka mungkin menjadi penguasa seluruh benua ini. Dengan demikian, perhatian semua orang diarahkan, dan 2 hari berlalu dalam sekejap mata. Saat sinar matahari menembus awan dan menyinari kota ini, seluruh kota penuh dengan vitalitas. Siluet yang tak terhitung jumlahnya sedang berjalan, tampak seperti sekelompok belalang yang bergerak menuju kota. Kota Greatlaw kini telah menjadi fokus perhatian di Benua Greatlaw. Jadi, hampir semua orang telah berkumpul di sini, karena mereka tahu bahwa perjamuan Greatlaw ini mungkin menentukan tuan yang sebenarnya. Seiring dengan kebangkitan Muabode, Mu Chen telah mencapai keajaiban lagi dan lagi. Di sisi lain, aliansi Greatlaw sangat kuat, dengan 5 kekuatan tertinggi bergabung bersama, yang menarik perhatian semua orang di dunia 1000 besar. Setelah 2 kekuatan dominan di Benua Greatlaw bentrok bersama, pasti akan ada hasil dalam pertempuran ini, dan Benua Greatlaw juga akan tenang dan menyambut tuan mereka. Ini adalah masalah besar bagi Benua Greatlaw dalam ribuan tahun terakhir. Sementara kota itu ramai dengan vitalitas, sebuah plaza batu giok besar menarik perhatian semua orang. Banyak siluet turun di alun-alun. Semua orang yang bisa muncul di sini adalah semua kekuatan tingkat atas di Benua Greatlaw. Namun,
Kekuatan yang begitu populer di masa lalu itu redup. Semua orang tahu bahwa dua protagonis dari acara ini adalah dua kekuatan yang kuat. Tatapan yang tak terhitung jumlahnya diarahkan ke alun-alun, di mana mereka melihat 5 singgasana emas berkedip-kedip dengan cahaya kemasan. Ada 5 siluet di singgasana itu dengan energi spiritual tak terbatas menyebar dari tubuh mereka, menyebabkan seluruh langit dan bumi bergetar. Mereka adalah 5 penguasa surgawi abadi. Formasi ini dapat dianggap sebagai kekuatan yang sangat kuat, bahkan di dunia 1000 besar, dan menempatkannya di benua Greatlaw, itu menakjubkan. Di masa lalu, 5 penguasa surgawi abadi praktis mendukung perwakilan mereka sendiri di benua Greatlaw. Tetapi dengan penampilan Mu Chen, sosok-sosok kuat itu tidak punya pilihan selain muncul. 5 penguasa surgawi abadi, betapa menakutkannya. Di masa lalu, saya tidak pernah tahu bahwa akan ada sosok mengerikan yang tersembunyi di benua Greatlaw kami. Segala macam tatapan hormat melihat 5 siluet saat mereka menghela nafas. Sepertinya aliansi Greatlaw akan berbenturan dengan Muabode hari ini. Muabode naik terlalu cepat, dan penguasa Muabode itu ganas. Dikatakan bahwa dia bahkan telah mengalahkan Huang Xuanzi dari klan Phoenix. Penguasa Muabode itu adalah Mu Chen, kan? Di masa lalu, dia hanya seorang eksekutif dari domain Great Havenlaw. Saya tidak pernah berharap bahwa dia akan tumbuh begitu cepat hanya dalam beberapa tahun. Petik 2. Aku ingin tahu siapa yang akan menang dalam pertarungan ini. Saya percaya itu adalah aliansi Greatlaw. Mereka memiliki total 5 penguasa surgawi abadi. Petik 2. Mu Chen itu juga tidak sederhana. Prestasinya itu praktis tidak bisa berkata-kata. Petik 2. Tidak peduli apa, perjamuan Greatlaw ini akan menarik. Petik 2. Bisikan bergema di seluruh kota. Semua orang tahu bahwa aliansi Greatlaw tidak hanya mengundang Muabode ke perjamuan. Mereka berniat untuk mendapatkan posisi Overlord di benua Greatlaw. Penguasa Muabode itu adalah seorang jenius dengan pencapaian luar biasa. Jadi bagaimana dia bisa menjadi seseorang yang menundukkan kepalanya? Dengan demikian, tidak diragukan lagi akan ada percikan dari konfrontasi hari ini. Sehubungan dengan bisikan itu, 5 siluet di singgasana menutup mata mereka, mengabaikan diskusi itu. Tetapi ketika sesekali mereka membuka mata, mereka akan menyebabkan ruang berfluktuasi. Waktu secara bertahap berlalu di bawah atmosfer ini dan matahari telah terbit ke langit. Tiba-tiba, teriakan Phoenix bergema di seluruh langit dan bumi. Itu praktis menarik semua perhatian dan semua orang bisa merasakan tekanan mengerikan menyebar. Sedemikian rupa sehingga bahkan 5 penguasa surgawi abadi telah membuka mata mereka dan menyempitkannya. Dengan cepat, sebuah titik hitam muncul di cakrawala yang jauh, dan dalam beberapa kedipan, titik itu dengan cepat berkembang menjadi Phoenix hitam besar. Saat Phoenix mengepakkan sayapnya, ia diselimuti api hitam saat mendekati kota. Seketika, itu melepaskan tekanan garis keturunan yang menyebabkan wajah banyak orang berubah. Ini, apa itu binatang surgawi? Tekanan yang sangat menakutkan. Ini praktis pada level yang sama dengan Phoenix dan klan naga. Semua orang di kota menjadi sedikit cemas ketika mereka melihat makhluk besar di langit. Mereka merasakan hati mereka menjadi dingin karena tekanan. 5 penguasa surgawi abadi juga merajut alis mereka saat mereka bertukar pandang dengan takjub. Apakah itu burung unding yang legendaris? Sebagai penguasa surgawi abadi, mereka secara alami lebih berpengetahuan daripada yang lain. Dengan demikian, mereka langsung mengetahui asal-usul Phoenix hitam itu setelah kejutan singkat dan menyipitkan mata mereka. Mereka bisa merasakan bahwa kekuatan unding telah mencapai tahap akhir alam surgawi berdaulat. Karena Mu Chen dari Muabode ada di sini, maka tunjukkan dirimu. Murid abu-abu Kaisar Hantu memandang Phoenix hitam dan suaranya yang dingin bergema. Seketika, semua orang mengikuti pandangannya dan melihat siluet berdiri di atas kepala Phoenix hitam itu. Itu adalah wajah muda yang memancarkan tekanan tanpa akhir. Mendengar kata-kata Kaisar Hantu, siluet muda itu tersenyum dan melangkah keluar. Detik berikutnya, semua orang melihat siluet tiba-tiba muncul di tengah alun-alun. Setelah itu, Phoenix hitam mengeluarkan tangisan sebelum mulai menyusut dan berubah menjadi siluet ramping yang berdiri di samping Mu Chen. Pada saat yang sama, suara siulan angin bergema saat lebih banyak orang muncul di belakang Mu Chen dan Nine Nether. Berdiri di depan adalah leluhur langit yang mendalam dan mandala. Terbukti, hampir semua ahli dari Muabode telah muncul kali ini. Ketika mereka muncul,
seluruh kota menjadi sunyi dengan banyak tatapan penasaran berkumpul di pesta Muabode. Berdiri dengan tangan di belakang punggungnya, sosok muda itu tersenyum tipis tanpa menunjukkan kelemahan apapun terhadap 5 penguasa surgawi abadi. Mu Chen dari Muabode benar-benar berbakat untuk mencapai ketinggian ini di usia yang begitu muda. Kaisar Hantu memandang Mu Chen saat dia memulai pidato. Mendengar kata-katanya, Mu Chen tersenyum. Jangan repot-repot dengan sapaan konvensional itu. Agar aliansi Great Law Anda mengundang saya dengan formasi yang begitu hebat seharusnya tidak hanya untuk jamuan makan, kan? Petik 2. Saat 5 penguasa surgawi abadi saling bertukar pandang, leluhur matahari pelet terkekeh. Kami secara alami memiliki sesuatu untuk didiskusikan dengan Anda. Setelah jeda singkat, ekspresi wajahnya menjadi jujur. Kamu harus tahu bahwa kami, 5 kekuatan tertinggi, telah menghabiskan banyak usaha di benua Great Law. Jadi kami memutuskan untuk mengakhiri pertarungan di benua Great Law, dan kami harap Anda bisa menyerah berjuang untuk benua Great Law. Tentu saja, kami akan memberi Anda kompensasi. Setelah diskusi kami telah memutuskan untuk memberikan benua Piton Surgawi ke Muabode sebagai tanah Anda. Petik 2. Ketika suara pelet matahari leluhur bergema, seluruh langit dan bumi menjadi sunyi saat semua orang menarik napas dingin. Aliansi Great Law benar-benar kejam tanpa kesopanan. Banyak orang tahu tentang benua Piton Surgawi. Itu adalah sesuatu yang tidak terlalu jauh dari benua Great Law, tapi itu hanya benua skala kecil dengan sumber daya terbatas. Dibandingkan dengan benua Great Law, itu adalah perbedaan antara langit dan bumi. Wajah para ahli Muabode menjadi dingin. Menyerah pada Great Law Kontinen untuk Heavenly Piton Kontinen, apakah Great Law Alliance benar-benar berpikir bahwa mereka dapat melahap Muabode? Tatapan yang tak terhitung jumlahnya menatap Mu Chen, yang terakhir tetap diam. Setelah pelet matahari leluhur menyelesaikan pidatonya, dia tersenyum. Mengangkat kepalanya, Mu Chen melihat 5 penguasa surgawi abadi dan menggelengkan kepalanya. Aku memberi kalian semua hari untuk tersesat dari benua Great Law, dan aku tidak akan melanjutkan masalah ini lebih jauh. Kata-katanya langsung menyebabkan semua orang terdiam dan mereka basah kuyup oleh keringat dingin. Meskipun aliansi Great Law kejam dengan kata-kata mereka, mereka masih memberikan wajah Mu Chen. Namun, Mu Chen langsung jatuh. Sekarang, tidak akan ada diskusi damai lagi. Bab 1470. Ketika kata-kata Mu Chen bergema di seluruh alun-alun, itu langsung menyebabkan seluruh kota menjadi sunyi. Semua orang melihat pemuda itu dan menelan seteguk air liur. Mereka tidak pernah menyangka bahwa bahkan ketika menghadapi 5 penguasa surgawi abadi dari aliansi Great Law, Mu Chen tidak akan menunjukkan tanda-tanda mundur dan bahkan menegur mereka. Seketika, wajah 5 Immortal Heavenly Sovereigns berubah suram dengan cahaya dingin berkedip di mata mereka. Kurang ajar. Wajah 5 penguasa surgawi abadi menjadi dingin, dan teriakan bergema. 3 siluet tiba-tiba muncul, mereka adalah 3 penguasa surgawi roh. Ketiga penguasa surgawi roh itu adalah eksekutif dari aliansi Great Law, dan ketika mereka melihat betapa tak kenal takutnya Mu Chen, mereka tidak bisa menahan diri. Namun, itu juga sesuatu yang diperintahkan oleh 5 penguasa surgawi abadi, karena mereka ingin ketiganya menguji Muabode. Muabode yang lemah berani bersaing dengan aliansi Great Law kita. Kurang ajar seperti itu. 3 penguasa surgawi roh mencibir dan mendorong telapak tangan mereka ke depan. 3 energi spiritual tak terbatas langsung menembus ruang dan menyelimuti ke arah Muabode. Dengan 3 penguasa surgawi roh membuat gerakan mereka, Mu Chen bahkan tidak mengalihkan pandangannya, tetapi memandang 5 penguasa surgawi abadi dengan acuh tak acuh. Namun, tatapan Nine Nether langsung menjadi dingin dan dia menghembuskan api hitam yang langsung membakar 3 serangan energi spiritual yang kuat itu. Ketika ketiga penguasa surgawi roh itu melihat pemandangan ini, wajah mereka langsung berubah. Mereka tidak pernah menyangka bahwa Nine Nether akan dengan mudah menyelesaikan serangan mereka. Pada saat ini, mereka bertiga merasa bahwa Nine Nether bukanlah lawan yang mudah dan ingin mundur. Tapi bagaimana Nine Nether bisa membiarkan mereka mundur? Dia akan menggunakan kesempatan ini untuk menunjukkan kekuatan Muabode mereka. Tubuhnya gemetar dan sayap Phoenix api hitam menyebar dari belakangnya. Dengan lipatan, dia menghilang. Ketika 9 Nether menghilang, ketiga penguasa surgawi roh langsung merasakan ada sesuatu yang salah, jadi mereka mengedarkan energi spiritual mereka, dan tubuh mereka memancarkan kilau. Mereka segera mengeluarkan fisik spiritual mereka.
9 neter secara misterius muncul di belakang 3 penguasa surgawi roh dan sayap Phoenix menebas, merobek ruang terpisah dari ketajamannya. Api hitam itu sepertinya bisa membakar segalanya. Setelah garis hitam melintas, 3 tangisan sedih bergema. Semua orang tercengang ketika mereka melihat 3 siluet jatuh dari langit. Mereka melihat luka mengerikan di dada 3 penguasa surgawi roh dari aliansi Greatlaw dengan darah segar mengalir dari mereka. Api hitam membakar luka-luka mereka, menyebabkan luka-luka mereka tidak dapat pulih. Semua orang menarik napas dingin saat mereka memandang Nine Nether dengan hormat. Jelas, tidak ada yang menyangka bahwa 3 penguasa surgawi roh dari aliansi Greatlaw akan dengan mudah dikalahkan olehnya. Setelah mengalahkan 3 penguasa surgawi roh, 9 Nether tidak berhenti. Matanya berkedip dan dia berubah menjadi suar hitam lain, berniat untuk mengalahkan lawannya saat mereka jatuh. Ketika 3 penguasa surgawi roh melihat 9 Nether datang ke arah mereka, mereka terkejut. Mereka tahu dari konfrontasi sebelumnya bahwa mereka bukan lawan Nine Nether. Kamu berani. Ketika Nine Nether muncul di hadapan 3 Spirit Heavenly Sovereigns, teriakan bergema. Ketika suara marah itu bergema, Yang Mulia Valet Thunder menghilang dan muncul kembali di hadapan Nine Nether dengan tusukan yang tercakup dalam petir ungu yang terbang keluar. Kekuatan penguasa surgawi abadi bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan penguasa surgawi roh. Saat kilat ungu dikeluarkan di mata 9 Nether, Muchen muncul di hadapannya dan pagoda muncul di matanya, yang langsung mengubah semua energi spiritualnya. Mengepalkan tinjunya, dia mengacungkan tusukan dengan sarung tangan kristal di tinjunya. Tinju Muchen jatuh dengan petir ungu dan petir ungu tiba-tiba runtuh. Detik berikutnya, tinju Muchen telah menembus ruang dan menabrak dada Venerable Valet Thunder. Dengan ledakan, tubuh Venerable Valet Thunder tiba-tiba bergetar dan dia terbang keluar, meninggalkan 2 bekas yang dalam di Jade Plaza. Wajah Yang Mulia Valet Thunder pucat saat dia menstabilkan sosoknya dan menatap Muchen dengan ekspresi pucat. Seketika rasa takut muncul di hatinya. Dia bisa merasakan betapa menakutkannya Muchen dari pertukaran mereka sebelumnya. Pertukaran mereka hanya sesaat, dan semua orang pulih ketika mereka melihat bagaimana Yang Mulia Valet Thunder dipukul mundur oleh tinju Muchen dan langsung meledak dalam keributan. Meskipun Muchen memiliki ketenaran besar di dunia 1000 besar, tidak ada yang menyaksikan bagaimana dia mengalahkan penguasa surgawi abadi. Setelah menyaksikan bagaimana Muchen mengalahkan Yang Mulia Valet Thunder, mereka semua terkejut. Yang Mulia Valet Thunder, jika Anda ingin berkelahi, Anda bisa mencari saya. Mengapa repot-repot menggertak seorang gadis? Muchen perlahan menarik tinjunya dan memberikan senyum tipis kepada Yang Mulia Valet Thunder. Namun, Yang Mulia Valet Thunder tidak berbicara saat dia menatap Muchen dengan ganas. Ketika keributan mulai melemah, semua orang melihat 4 penguasa surgawi abadi lainnya di atas takhta berdiri. Saat mereka berdiri, seluruh wilayah menjadi gelap. Kaisar Hantu menatap Muchen saat suaranya bergema, "Penguasa Muabode, kami tahu bahwa Anda kuat, dan tidak seorang pun dari kami akan dapat mengalahkan Anda dalam pertempuran 1 lawan 1. Suara Kaisar Hantu menyebabkan banyak orang terkejut, karena Kaisar Hantu adalah alam penguasa surgawi abadi fase tengah. Dibandingkan dengan Muchen, dia adalah seluruh dunia di depan, tetapi meskipun demikian, dia telah mengakui bahwa dia tidak bisa mengalahkan Muchen. Jadi seberapa kuat yang terakhir? Namun, Muchen mempertahankan ekspresi tenang, tidak menunjukkan rasa puas diri dari pujian Kaisar Hantu. Tujuan kami jelas dengan mengundang Anda ke perjamuan ini. Aliansi Greatlaw kami ingin menguasai seluruh benua Greatlaw. Jika Anda setuju, kami akan memberi Anda kompensasi. Tapi jika kamu bersikeras bertarung dengan kami untuk benua Greatlaw, saat dia berbicara, cahaya ganas berkedip di mata Kaisar Hantu saat nada suaranya langsung dipenuhi dengan niat membunuh, menyebabkan suhu di sekitarnya turun. Kalau begitu kami berlima hanya bisa menantangmu. Pada saat ini, aliansi Greatlaw telah mengungkapkan ambisi mereka. Semua orang memakai ekspresi serius. 5 penguasa surgawi abadi berniat untuk mengeroyok Muchen. Dengan demikian, semua orang bisa melihat betapa takutnya mereka terhadap Muchen. Sepertinya aliansi Greatlawmu membuang reputasimu. Nine Nether mengejek saat dia berdiri di belakang Muchen. Lagi pula, itu bukan kabar baik bagi Muchen untuk menghadapi 5 penguasa surgawi abadi. Tapi Kaisar Hantu tersenyum. Pemenang membuat aturan, dan saya tidak berani tentang prosesnya. Pupil abu-abunya menatap Muchen sambil tersenyum. Selanjutnya,
Saya juga memperlakukan penguasa Muabode dengan serius, itulah alasan mengapa kami melakukan ini. Jika ini menyebar, saya khawatir ketenaran penguasa Muabode akan meningkat lagi. Petik 2. Ketika Nine Nether mendengar itu, matanya menjadi dingin. Tidak tahu malu. Melambaikan tangannya, Mu Chen menyela Nine Nether dan tersenyum sambil menghadap Kaisar Hantu. Kalau begitu aku harus berterima kasih pada kalian berlima. Kamu masih harus melewati hari ini sebelum mengatakan itu. Yang Mulia Violet Thunder berkata dengan dingin. Sepertinya kalian berlima percaya diri dalam berurusan denganku. Kata Mu Chen. Mata Kaisar Hantu berkedip saat dia berkata, apakah kamu merasa sebaliknya? Saat dia berbicara, energi spiritual abu-abu melonjak keluar dari tubuhnya saat dia dengan cepat beralih ke fisik spiritualnya. Matanya berkedip-kedip dengan tekanan energi spiritual yang menakutkan yang menyelimuti seluruh kota. Pada saat yang sama, pelet matahari leluhur, dan 3 penguasa surgawi abadi lainnya juga melakukan hal yang sama. Pada saat itu, seluruh wilayah diselimuti tekanan saat menyelimuti Mu Chen. 5 penguasa surgawi abadi telah membuat gerakan mereka pada saat yang sama dengan gelombang yang mengejutkan seluruh langit dan bumi. Semua orang di sekitar alun-alun berubah wajah. Menghadapi 5 penguasa surgawi abadi, bahkan penguasa Muabode yang menakutkan akan merasa tertekan, bukan? Di bawah tatapan semua orang, senyum di wajah Mu Chen perlahan-lahan ditarik saat dingin yang menusuk tulang menggantikannya. Karena Anda suka menggertak dengan angka, maka saya akan menunjukkan arti sebenarnya dari menggertak dengan angka. Suara dingin Mu Chen bergema di seluruh alun-alun. Ketika 5 penguasa surgawi abadi mendengar itu, mereka langsung mengunci alis mereka bersama-sama, sementara samar-samar merasa tidak nyaman. Tapi sementara mereka merasa tidak nyaman, Mu Chen mengulurkan tangannya dan mengusap cincin di jarinya. Pada saat berikutnya, cahaya hitam tak terbatas tersapu. Sementara seluruh wilayah diselimuti keheningan, semua orang melihat ke alun-alun dengan kaget melihat seluruh pasukan mengenakan baju besi hitam muncul di belakang Mu Chen. Ketika pasukan ini muncul, itu memancarkan kehendak pertempuran yang menakutkan yang menyebabkan langit dan bumi berfluktuasi, menyebabkan seluruh wilayah bergetar.